Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, wah, mohon maaf ya teman-teman kalau agak terlambat gitu ya masuknya. Tadi ada beberapa teknis yang harus diselesaikan gitu ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang udah join dari awal gitu ya. Selamat datang, mungkin ada teman-teman yang baru pertama hadir, baru pertama ikut di segmen dibacain. Teman-teman, di segmen dibacain ini adalah tempat kita untuk saling merespon cerita dari teman-teman yang udah nulisin ceritanya. Jadi di segmen ini kita lebih kepada membacakan cerita yang udah teman-teman tulis, baik itu teman-teman yang join ataupun mungkin teman-teman yang nggak join tapi dia udah nulisin ceritanya bakal kita bacain di sini, kita tanggepin sama-sama. Kalau teman-teman yang join ada tanggapan yang berbeda boleh banget untuk ditulisin di kolom komentar nantinya. Oke, stop dulu. Oke, wah ini aku lihat di awal tadi udah ada beberapa yang masuk duluan gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya aku sebagai orang yang diberi amanah untuk melanjutkan agenda ini tapi terlambat gitu ya. Oke, teman-teman, pada malam hari ini perkenalkan dulu. Aku Hyung Praka, teman-teman. Di sini saya sebagai moderator, sebagai teman, sebagai sahabat teman-teman yang bakal menemani teman-teman untuk membaca dan membahas cerita-cerita orang-orang hebat yang udah berani nulisin ceritanya di sini. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum sempat nulisin ceritanya atau nggak tahu mau nulisin ceritanya di mana gitu ya, boleh untuk nulisin ceritanya saat ini juga gitu ya. Kalau seandainya ada waktunya nanti di akhir masih ada waktu gitu ya, kita bakal nambah cerita. Tapi kalau nggak ada waktu gitu ya, mungkin pekan depan bakal dibacain ceritanya. Tapi teman-teman bisa nulisin ceritanya. Di sini ceritanya itu bersifat eh, tertutup ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup cerita, nama teman-teman nggak ada gitu ya. Coba ada nama anonim gitu ya. Itu pun nama untuk panggilan aja. Kemudian email nggak dicantumin, alamat apa lagi gitu ya. Jadi teman-teman bebas cerita sepuas teman-teman tanpa takut privasi teman-teman itu kebongkar gitu ya. Oke, untuk ceritanya teman-teman, kalau seandainya teman-teman udah ada di grup Hike Indonesia, itu nanti teman-teman bisa cari gitu ya di dalam grup itu ada link untuk teman-teman untuk nulisin ceritanya gitu ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman mungkin belum belum bergabung di grup Hike Indonesia, itu teman-teman bisa nulisin ceritanya di link bio IG-nya Hike Indonesia. Itu juga ada untuk nulisin ceritanya. Oke. Kemudian teman-teman pada malam hari ini cerita yang bakal kita bacain gitu ya. Ada 3 cerita teman-teman yang udah aku siapin. Ini yang nulisnya hari ini juga gitu ya, udah aku baca duluan tadi untuk mempersiapkan pada segmen dibacain pada malam hari ini gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman yang nulis itu ada atau enggak orangnya di dalam Zoom kita pada malam hari ini, tapi yang pasti kita sama-sama baca, kita sama-sama simak gitu ya. Kita sama-sama tanggapin gitu ya. Gimana tanggapan kita terkait dengan cerita yang mereka tulis gitu. Oke, sebelumnya teman-teman, mungkin saya coba tes dulu gitu ya. Suara saya gimana teman-teman? Aman nggak? Coba coba tulis di kolom komentar teman-teman. Apa suara saya aman atau enggak nih? Oke, aman ya. Yang lain juga aman. Oke. Saya minta bantuannya juga teman-teman kalau seandainya nanti dalam pembacaan ceritanya, mungkin dalam saya menanggapi ceritanya ada nge-lag ataupun ada yang putus-putus gitu ya. Boleh diinfokan juga ya teman-teman. Soalnya beberapa rekaman yang aku lihat gitu ya, aku review kembali, itu ternyata ada beberapa momen gitu ya, dimana aku lagi jelasin, aku lagi baca itu putus-putus gitu ya. Mungkin kendala sinyal dan aku nggak tahu itu, dan mohon bantuan buat teman-teman yang join untuk mengingatkan gitu ya. Karena di sini kan kita sama-sama saling mengingatkan. Oke, wah ini aku lihat dari beberapa nama tuh ada beberapa nama yang baru gitu ya. Aku ucapkan selamat datang sih, dan semoga kalian bisa mengambilkan manfaat, mendapatkan manfaat dari segmen ini ya teman-teman. Dan teman-teman di segmen ini juga aku mengingatkan juga kita di segmen ini bersifat santai teman-teman, bersifat enjoy. Jadi buat teman-teman kalau seandainya ingin sambil minum, sambil ngemil boleh banget ya. Dan juga kalau seandainya teman-teman pengen gitu ya, pengen untuk on cam gitu ya, diperbolehkan namun dengan tetap menutup aurat, dengan auranya dijaga gitu ya, jangan sampai nanti teman-teman yang lain malah terganggu. Kemudian juga kalau untuk on mic gitu ya, kalau seandainya teman-teman mau on mic itu diperbolehkan namun disesuaikan dengan kondisi
kalau seandainya saya lagi tanya ataupun teman-teman mau menanggapin, boleh nanti dipersilakan, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau suara saya aman dan waktunya juga udah hampir 20 menit gitu ya. Jadi mari sama-sama kita bakal bacain cerita pertama pada malam hari ini. Oke, aku share screen lagi teman-teman. Di cerita pada malam hari ini tuh yang udah aku siapin gitu ya. Eh, ceritanya cuma tiga, hanya tiga gitu ya. Tapi ceritanya eh, harus dibahas dengan tuntas gitu ya. Kenapa? Cukup panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman sambil baca gitu ya, nantinya kalau teman-teman sambil baca, aku mau harap sih teman-teman tuh nggak sampai kepotong ceritanya gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh nggak keliru, nggak salah paham terkait dengan ceritanya. Oke teman-teman, apakah udah muncul atau belum nih? Coba-coba. Terus di kolom komentar teman-teman, udah muncul atau belum tampilan dibacainnya gitu. Oke, sudah, Masya. Oke, sudah ya. Oke, kita masuk teman-teman. Kita masuk ke cerita pertama. Oke. Ini cerita pertama teman-teman. Dan cerita pertama ini cukup panjang. Jadi ada 3 slide teman-teman. Jadi slide selanjutnya itu masih dalam cerita pertama. Jadi kalau seandainya teman-teman sambil baca dan teman-teman belum selesai membacanya, boleh untuk dibilang di kolom komentar biar nanti aku tunggu juga ya. Karena ini kan kita bakal ngebahas cerita biar sama-sama tahu gitu ya. Kita tuh lagi ngebahas apa gitu. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Nama anonimnya Apple Pine. Dan aku tahu Apple Pine ini salah satu orang yang sering banget gitu ya, sering banget nulisin ceritanya di sini karena ada beberapa cerita yang nama anonimnya sama. Dan aku tahu itu pasti orang yang sama ya. Nggak mungkin orang yang berbeda. Ataupun kalau mungkin orang yang berbeda, ya setidaknya dari cerita yang dia sampaikan gitu ya, ada beberapa kemiripan gitu ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman dari Apple Pine. Pernah nggak sih kalian jatuh cinta cuma gara-gara foto profil? Yap, aku pernah. Aku lupa tepatnya kapan, yang pasti saat itu kepolosanku masih seperti tahu putih yang belum digoreng. Berawal dari satu akun Facebook, dari profilnya sih oke, jadi aku terima aja request pertemanannya, based on info. Awalnya eh, katanya dia orang Palembang, namun sedang kuliah arsitektur di Universitas Jakarta. Obrolan awalnya basa-basi doang, lama-lama tukeran nomor WhatsApp. Dan bodohnya, aku kasih aja nomornya karena kupikir dia berbeda. Websitenya positif, jadi kepercayaanku naik begitu saja. Keyakinanku makin bertambah, tak kalah dia cerita kalau bisa lulus tes kampus berkat doa orang tua dan rajin puasa sunnah. Nah, oke. Dalam hatiku langsung berpikir, dia jodohku bukan sih? Ditambah lagi, katanya keluarganya kaya, fix paket lengkap. Apa nih? Pikir kesibukan. Berapa aku ke dia doang kali. Dia cerita tentang hobinya, makanan favoritnya, tentang semuanya dan aku percaya aja tanpa memfilter ucapannya. Bagiku dia ideal, tampan, berpendidikan, religius, dan anak orang yang berada. Aku pikir dia juga pasti paham agama. Hadeh, pemikiranku saat itu dangkal banget. Wajarlah Saat hati mulai candu, logika ikut menjadi bisu. 2 kali dia nembak aku, 2 kali juga aku tolak. Bukan karena jaim sih, tapi karena masa iya pacaran sama orang yang belum pernah ketemu. Jaraknya aja beda pulau. Tapi karena komunikasi nyaman, pikirku ya udahlah, ini kan cuma pacaran online. Toh nggak ketemu juga, pasti aman kan? Dan begitulah aku jatuh pada perangkap cinta dari orang yang bahkan wajahnya wajahnya aja cuma bermodalkan foto profil. Awalnya hubungan kami hanya chattingan sama telepon biasa. Tapi masuk minggu ketiga,
Setiap pulang kampus dan buka HP, isinya puluhan miss call, ratusan chat, dan semuanya cuma nanyain, kamu di mana? Kamu nggak bales? Kenapa nggak dibales? Lah, gimana mau bales? Kan aku lagi sibuk kuliah dan ngerjain tugas, bukan rebahan doang. Oke, ini slide pertama teman-teman. Kita next dulu. Semoga teman-teman nggak putus ya ceritanya. Oke, dari situ aku merasa kayak hidup di bawah CCTV berjalan. Dikit-dikit ditanya, kok kamu nggak bales? Kenapa kamu nge-like status cowok? Siapa yang kamu chat? Agak ini ya. Aku bahkan dituduh selingkuh. Aku pun mulai mikir, ini anak kuliah atau kerja full time jadi mata-mata? Semua akun media sosialku dipantau. Jadi setiap ada yang ngechat, yang reply pesan dia bukan aku. Rasanya capek banget. Akhirnya aku pikir solusi terbaiknya lepas kartu SIM supaya dia nggak hubungi aku lagi. Tapi karena nggak tega, 2 hari kemudian aku pasang lagi kartunya dan bilang mau akhiri hubungan. Dia nggak mau. Malah bilang aku jahat karena udah nyakitin perasaannya. Malah ngatur-ngatur dan kelakuannya makin kayak dajjal. Wah, malah makin toksik, rasa curiga makin kuat. Kok anak arsitek santai banget? Setauku mahasiswa itu sibuk sama tugas kuliahnya. Tapi kok kerjaannya santai-santai aja? Harusnya kan sibuk gambar dena, bikin maket, atau begadang ngedit desain sampai subuh. Naluri pun menuntunku untuk mencari tahu. Aku download semua file daftar mahasiswa baru dari gelombang 1 sampai 4. Wah, ingat banget ya. Nggak ada namanya. Langkah terakhirnya, aku cek di PD Dikti. Aku shock. Nggak ada datanya. Aku coba tanya baik-baik, dia marah. Kamu aja yang nggak percaya. Jelas-jelas itu namaku kok. Katanya, duh makin nggak bener nih. Fix, namanya palsu atau emang dia nggak kuliah sama sekali. Aku ingin mencari tahu banyak hal, tapi rasanya terbatas. Nggak ada satupun orang di sekitar yang mengenalnya selain aku. Itu pun kenalnya di Facebook doang, nggak tahu real life-nya kayak apa. Hubungan kami makin hambar, tapi endingnya nggak aku duga. Tapi endingnya nggak aku duga. Sampai suatu hari, aku buka WhatsApp dan profilnya berubah jadi foto cewek. Karena penasaran, aku cari tahu. Kuasa Allah, aku akhirnya kenalan dengan cewek itu. Ternyata cewek ini satu kota denganku dan plot twistnya mereka sudah lama pacaran. Tapi karena lagi berantem, makanya mode silent treatment. Bentar. Bentar apa nih? Jadi aku ini hanya pelarian doang. Sebagai bukti, cewek itu kirim foto-foto mereka. Oke, banyak agak agak ini ya ceritanya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, dari situlah aku tahu wajah asli cowok ini. Handsome, Masya Allah. Tapi kelakuan astagfirullah, kayak dajjal. Wah, aku cerita kejadian sebenarnya ke cewek ini. Ternyata ceweknya juga merasakan ada yang aneh sama pacarnya. Seketika kami berdua jadi tim investigasi dadakan untuk membongkar kebenaran. Dan berhasil. Ternyata cowok ini memang anak orang kaya, suka liburan, manja, punya mantan banyak banget. Soal nama asli dan pendidikannya masih misteri hingga sekarang. Wah, jadi belum ketemu ya. Tapi itu udah nggak penting. Yang terpenting hubungan kami berakhir. Begitu juga hubungan dia dengan cewek itu. Meskipun ini terjadi di dunia maya, tak pernah bertemu dan berlangsung singkat, tapi lukanya nyata, aku sampai trauma dan jatuh sakit. Alhasil, IP di semesterku saat itu turun drastis. Ini bukan sekedar kisah cinta yang gagal, tapi teguran dari Allah karena kesalahanku. Membuka hati pada orang yang tak pasti. Aku menyesal, sungguh menyesal. Tapi aku sendiri kan tapi tahu sendiri kan, penyesalan itu selalu datang di akhir dan tak akan bisa mengubah masa lalu. Luka saat itu ku yakin pasti akan berlalu. Yang bisa kulakukan hanyalah mencoba bangkit dan belajar karena hanya waktulah penyembuh paling jujur. Tips move on paling ampuh. Ingat-ingat keburukannya, blokir semua akses
Dan jangan stalking lagi. Yang dikira cinta mungkin hanya jebakan rasa yang belum diuji logika dan waktu. Yang menentukan baiknya seseorang bukan sekedar apa yang ditampakkan, tapi bagaimana akhlak, kejujuran, dan moralnya dalam keseharian. Dan semua itu tidak bisa dibaca hanya dari profil media sosial. Ujian rasa memang tak bisa dihindari karena rasa itu fitrah setiap manusia. Dan tanpa ilmu justru membuat kita jatuh lebih dalam. Allah hadirkan ujian dengan cara paling menyakitkan agar kita mengenal kebenaran dengan sebenar-benarnya. Ingat, jangan mencari jodoh hanya bermodalkan media sosial. Jangan pernah berbalas pesan dengan lawan jenis tanpa adanya keperluan penting. Oke guys, segitu aja dulu. Thanks udah membaca dan mendengar sampai akhir. See you next time. Sekian dan terima gaji. Kasih. Oke, ini teman-teman, ini ceritanya ya. Wah, agak ini ya. Di awal ya kayaknya lagi berbunga-bunga, di akhir kita tahu dia ternyata malah sakit hati sama cowoknya gitu ya. Oke, aku harap teman-teman yang join gitu ya, khususnya yang join itu sambil ngebaca tadi, jadi teman-teman nggak putus pembahasan gitu ya. Oke teman-teman, di cerita pertama di sini nama orangnya Apple Pine gitu ya. Nggak tahu ini benar atau enggak aku nyebutnya. Oke. Dia di sini aku coba ambil inti dari ceritanya ya. Di cerita pertama ini teman-teman, Mbak Apple Pine gitu ya. Dia coba menceritakan pengalamannya gitu ya. Pengalamannya bertemu seseorang gitu ya, seseorang cowok gitu ya. Yang tahu yang pasti kalau dia bertemu seseorang cowok gitu ya, di mana dia bilang tadi sampai sempat pacaran, berarti Mbak Apple Pen ini adalah cewek gitu ya. Di sini di cerita pertama ini Mbak Apple Pen coba untuk menyampaikan pengalamannya bertemu dengan seorang cowok di media sosial ya gitu ya. Eh, ini Facebook ya, berarti mungkin kalau Facebook itu kan ngetrennya itu masih di bawah 2020, sebelum COVID lah gitu ya. Pasti 2013, 2014 gitu ya. 2010 gitu ya. Jadi mungkin udah agak lama gitu ya. Sekarang kalau sekarang sih agak jarang banyak kenalan lewat Facebook ya. Tapi di sini teman-teman, Mbak Apple Pen coba untuk menceritakan gitu ya kisahnya gitu ya, terkait pengalamannya bertemu dengan seorang cowok yang dimana di awal dia ngeliat gitu ya, ngeliat dari cara dia cowok ini chatting dia gitu ya, ngechat dia gitu ya, komunikasi sama si cewek ini gitu ya, sama Mbak Apple Pen gitu ya, kayaknya baik. Mbak Apple Pen mulai ngerasa kayak cowok ini baik, kayak cowok ini sopan gitu ya, pastinya orang yang berilmu gitu ya. Kemudian dia juga ngelihat dari komunikasi yang intens. Kemudian Mbak Apple Pen ini coba mencari tahu tentang si cowok ini lewat komunikasi itu. Dia tahu bahwa orang ini berpendidikan. Tapi di situ Mbak Apple Pen karena dia belum tahu seluruhnya tentang cowok ini gitu ya, nggak tahu asal usulnya dari mana, dia percaya aja gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, komunikasi yang intens antara Mbak Apple Pen sama cowok ini terjadilah yang disebut dengan hubungan gitu ya, hubungan antara Mbak Apple Pen dengan cowok ini, yaitu pacaran gitu ya. Jadi adalah hubungan pacaran antara Mbak Apple Pen dengan cowok ini. Tapi ketika menjalani hubungan itu, Mbak Apple Pen justru menemukan hal yang berbeda dari si cowoknya. Mungkin kalau teman-teman dulunya gitu ya, dulunya seorang yang kayak aku gitu ya, bukan dari orang yang baik gitu ya. Dulu pernah terjerumus ke dunia pacaran, dulu pernah mungkin uh, termasuk orang-orang yang sering komunikasi sama lawan jenis gitu ya. Ya pastinya kalau teman-teman pernah berada di fase itu atau tahu dengan fase itu gitu ya, dengan keadaan itu, setiap orang itu kalau lagi deketin lawan jenis gitu ya, deketin orang yang dia suka gitu ya, deketin orang yang ingin diajaknya pacaran atau ingin diajaknya komunikasi, ya pastinya sesuatu yang ditampilkan itu adalah kebaikan gitu ya. Ada kebaikan, yang bagus-bagus aja gitu ya, nggak mungkin dia nampilin hal yang sesungguhnya gitu ya. Dan di situ Mbak Pepe tertipu gitu ya. Dia merasa tertipu ketika awal-awal kenal gitu ya, ketika awal-awal deket gitu ya, belum terjadi hubungan pacaran gitu ya sama si cowok ini. Dia ngelihat cowok ini tuh ideal banget gitu ya. Dia ngelihat cowok ini ideal banget, cowok ini tuh bagus banget gitu ya, apa yang ditampilkan gitu ya. Ya namanya cowok lagi deketin cewek, pastinya yang ditampilkan baik-baik semua ya teman-teman. Kemudian ketika hubungan itu sudah
masuk ke jenjang pacaran gitu ya, masuk ke hubungan yang dimana dimulai dengan sesuatu yang salah gitu ya, yaitu pacaran. Cowok ini mulai menampakkan sifat aslinya gitu ya. Cowok ini menampakkan sifat aslinya, dia mulai tunjukkan bahwa si cowok ini ternyata cowok ini termasuk orang yang eh, terlalu ini ya, terlalu memata-matai gitu ya. Mbak Apple Pen merasa terganggu, merasa risih eh, dengan chatting dari si cowoknya gitu ya, dengan banyak sekali missed call yang nggak terjawab gitu ya. Setiap hari harus nanya kabar, harus aktif terus gitu ya. Dan di situ Mbak Apple Pen mulai risih, mulai terganggu dengan si cowok yang selalu memberikan perhatian yang menurut aku bukan perhatian yang eh, pas gitu ya. Karena kan di sini kalau seandainya si cowok itu memberikan perhatian biasa aja gitu ya, ya mungkin nggak sampai Mbak Apple Pen tuh risih ataupun ngerasa terganggu. Tapi di sini Mbak Apple Pen tuh sampai-sampai terganggu karena dia ngelihat si cowok ini terlalu posesif ya, disebutnya posesif. Terlalu posesif terhadap Mbak Apple Pen di mana dia tuh nelpon nelpon ngechat hampir setiap hari gitu ya, setiap hari dan banyak gitu ya. Nah, di situ Mbak Apple Pen tuh ngerasa kayaknya hubungan ini mulai gak sehat gitu ya. Dimana berbeda banget ketika si cowoknya itu awal-awal dekat gitu ya. Ya namanya cowok kalau ya udah masuk ke jenjang pacaran gitu ya, ataupun masuk ke hubungan pacaran gitu ya, pastinya ada beberapa cowok yang menunjukkan sifat aslinya yaitu posesifnya itu muncul banget gitu ya. Nggak tahu itu semua cowok atau enggak, tapi yang pasti ada beberapa cowok yang seperti itu gitu ya. Nah, di situ Mbak Evelpen mulai ngerasa terganggu, mulai ngerasa risih dengan sikap dan sifat si cowoknya gitu ya, yang posesif banget gitu ya. Harus dibalas terus gitu ya, harus teleponan terus gitu ya. Tapi kan Mbak Apple Pen punya kesibukan lain dan Mbak Apple Pen dari situ punya pemikiran yang berbeda gitu. Kan tadi dia bilang di perkenalan awal si cowoknya itu kuliah, kemudian juga kuliahnya juga arsitektur gitu ya. Mbak Apple Pen mulai mikir tuh, kan anak kuliahan itu apalagi anak arsitektur tuh harusnya sibuk. Kok ini si cowok ini malah santai-santai aja gitu ya. Kok si cowok ini malah santai-santai aja, justru justru banyak sekali waktu kosong gitu ya yang dia gunakan untuk ngechat si cewek, ngajak cewek ini teleponan. Kok banyak sekali waktu kosongnya daripada kesibukan kuliah gitu ya. Nah, dari situ Mbak Apple Pen mulai mikir tuh, kayaknya ini ada yang salah gitu ya dengan cowoknya gitu ya. Dari situ Mbak Apple Pen mulai cari tahu tuh tentang si cowoknya, mulai dari nama di universitasnya sampai-sampai di PD Dikti tadi ya. Wah, itu niat banget sih kalau. Dan ternyata Mbak Apple Pen nggak menemukan nama si cowok ini, dan dia coba nanya baik-baik sama si cowok, tapi ternyata cowoknya justru malah marah gitu ya, malah marah, malah nggak terima gitu ya. Dan dari sikapnya itu ternyata si cowok malah munculkan lagi sifat aslinya lagi gitu ya, yang itu mudah marah gitu ya, yang di awal pendekatan gitu ya si cowoknya kepada Mbak Apple Pen itu nggak pernah marah gitu, nggak pernah terlihat kemarahan, tapi ketika Mbak Apple Pen mempertanyakan tentang statusnya di status kuliahnya gitu ya, dan dia mulai marah di situ, itu menunjukkan bahwa si cowok itu mulai keluar tuh sifat aslinya gitu ya, bahwa dia mudah marah gitu ya. Dan dari situ juga Mbak Apple Pen eh, mau memutuskan hubungan itu gitu ya, karena dia ngerasa dibohongin, tapi si cowoknya justru malah bilang bahwa Mbak Apple Pen jahat karena dia menyakiti si cowoknya. Wah, merasa tersakitin gitu ya, merasa tersakitin. Oke, dari situ juga teman-teman hubungannya nggak berakhir, tapi Mbak Apple Pen malah tambah risih gitu ya, karena si cowok tambah posesif. Setelah eh, keposesifan itu, Mbak Apple Pen mulai cari cara tuh biar si cowoknya berhenti menghubungin, biar si cowoknya justru malah dia justru cowoknya yang memutuskan gitu ya, memutus hubungnya. Dia si Mbak Apple Pen coba untuk cari cara lain, yaitu nggak berkomunikasi dulu gitu ya sama si cowoknya, tapi ya namanya manusia gitu ya. Apalagi di sini Mbak Apple Pen kan udah terjerumus ke namanya cinta gitu ya, yang disebutnya cinta tadi gitu ya. Maple Plain nggak ngerasa kasihan kalau sananya si cowoknya itu putus hubungan komunikasinya gitu ya. Jadi nggak bertahan lama, tapi Allah berkata lain gitu ya. Allah buat skenario di mana Mbak Everpen menemukan sebuah rahasia gitu ya. Ternyata setelah hubungan itu belum berakhir dan Mbak Everpen cukup menjalani dengan
dengan pasrah gitu ya. Karena dia kan tadi udah bilang mau mutusin cowoknya, tapi karena si cowoknya nggak mau, ya dia tetap ngejalanin itu gitu ya. Tapi Allah tuh punya rencana lain gitu ya. Ternyata si cowok ini udah punya cewek gitu ya. Udah punya cewek duluan, kemudian dia pasang foto profil WA-nya tuh langsung cewek itu gitu ya. Dan dari situ Mbak Apple Pen nggak langsung nanya ke cowoknya, tapi malah cari tahu tentang ceweknya. Dan ini menurut aku hal yang perlu di ini ya, perlu diapresiasi sih. Kenapa? Kenapa kalau seandainya si Mbak Apple Pen itu justru langsung nanyain sama cowoknya, yang pasti cowoknya ini bakal marah gitu ya, bakal marah, bakal nggak menghindar lah pokoknya, menghindar, bakal ngomong sesuatu yang Mbak Apple Pen itu membuat Mbak Apple Pen itu justru malah merasa bersalah gitu ya. Tapi si Mbak Apple Pen mengambil tindakan lain gitu ya. Mbak Apple Pen ini malah mencari tahu tentang cewek ini yang ada di foto profil tadi, dan dari situ teman-teman ternyata si cowok ini udah ada punya pacar duluan gitu ya. Ternyata dia tuh udah punya pacar udah lama gitu ya. Dan Mbak Apple Pen hanya dijadikan pelampiasan. Nah, itu yang Mbak Apple Pen rasakan kayak, wah kok aku jadi pelampiasan aja gitu ya. Ternyata selama ini yang dianggapnya itu orangnya bener suka beneran, ternyata hanya menjadikan dia pelampiasan aja gitu ya. Dari situ Mbak Apple Pen malah cari tahu tentang ceweknya, malah plot twistnya cewek yang dijadikan cowok itu pacarnya tadi gitu ya, yang pacarnya cowok itu udah lama, justru merasa curiga juga dengan pacarnya itu gitu ya. Dan dari situ teman-teman, Mbak Apple Pen banyak sekali menemukan pelajaran gitu ya, pelajaran, dan dari situ juga hubungan itu berakhir karena Mbak Apple Pen tahu si cowok ini emang cowok yang nggak benar gitu ya. Hubungan Mbak Apple Pen dengan cowok ini berakhir, dan Mbak Apple Pen coba menasihatin kita yang membaca, kita yang mendengar dengan nasihat yang cukup mengena menurut aku ya. Aku tadi ada satu kalimat yang aku sangat-sangat aku nih membuka hati pada orang yang tak pasti. Jadi itu yang pesan yang inti dari Mbak Apple Pen sampaikan. Jangan sampai kita sebagai orang yang udah dengar ceritanya, udah sama-sama nyimak gitu ya gimana Mbak Apple Pen memaparkan ceritanya gitu ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan sama, yaitu membuka hati pada orang yang tak pasti gitu ya. Pada orang yang tak pasti itu bukan dalam bentuk yang kayak Mbak Apple Pen sampaikan gitu ya. Maksudnya ya, dalam bentuk orang yang belum pasti hanya dari foto profil aja gitu ya, bukan. Tapi lebih kepada kita harus hati-hati teman-teman dalam meletakkan rasa suka, rasa sayang, rasa cinta kita itu kepada orang-orang yang benar-benar untuk kita teman-teman. Dalam arti jangan sampai kita fokus kepada rasa suka kita sehingga kita terjerumus ke hubungan yang gak diridhoi Allah, yaitu pacaran. Dan itu sudah menunjukkan kalau seandainya kita terjerumus ke situ, itu menunjukkan bahwa kita sudah menaruh kesalahan yang sama kayak Mbak Apple Pen ceritakan pada malam hari ini, yaitu kita kita meletakkan rasa kepada orang yang belum pasti. Belum pasti itu jodoh kita, belum pasti dia masa depan kita, tapi kita udah menaruh rasa sepenuhnya pada dia gitu ya. Dan itu yang harus kita tanemin buat kita jangan sampai terjerumus ke situ. Dari kisah ini juga teman-teman, Mbak Apple Pen mengingatkan kita biar kita tuh harus hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai kita tuh mudah percaya hanya dari lihat foto profil aja, lihat dari postingan sosial media aja gitu. Jangan sampai kita tuh mudah percaya di situ aja. Jangan mudah eh, terdistract gitu ya. Mudah terpengaruh dengan hal-hal positif yang orang lain tampilkan di media sosial gitu ya. Kita harus cari tahu lebih dalam. Jangan sampai dari apa yang kita lihat itu kayaknya bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus banget. Tapi teman-teman, kita nggak pernah mencari tahu itu adalah kesalahan yang besar. Kita nggak pernah mencari tahu kebenarannya, nggak pernah cari tahu tentang orang itu, apalagi di sini dalam konteks gitu ya. Dalam konteks kita tuh lagi dideketin orang gitu ya, dideketin orang, ataupun mungkin kita lagi komunikasi intens sama seseorang. Kita tuh jangan sampai ngelihat hanya dari tampilan luar aja, tapi kita harus tahu dulu dia latar belakangnya gimana sih, orangnya tuh gimana, orang-orang terdekatnya gimana gitu ya. Harus cari tahu di situ juga biar kita tuh tahu, oh ternyata dia orangnya gini, kita harus bersikap lebih hati-hati kalau gini gitu ya. Jadi dari pengetahuan kita tentang seseorang, baik itu dari media sosialnya, dari orang-orang terdekatnya, itu bisa membuat kita lebih waspada teman-teman, itu bisa membuat kita lebih hati-hati terhadap orang-orang yang mungkin sedang eh, dekat dengan kita, sedang komunikasi intens dengan kita. Jadi jangan sampai kita tuh
percaya mentah-mentah gitu ya. Kayak yang Mbak Pelpen sampaikan tadi, dia mencari tahu dulu gitu ya. Walaupun mungkin mencari tahunya terlambat gitu ya, karena dia kan udah memulai hubungan dulu, baru dia cari tahu tuh tentang si cowoknya gitu ya. Ya, tapi aku nggak tahu pasti teman-teman. Kalau teman-teman mungkin nggak pernah terjerumus ke hubungan yang kayak pacaran tadi, mungkin teman-teman tuh nggak pernah ngerasain gimana rasanya kalau orang yang kita suka itu nunjukin suatu kebaikan, kita tuh pasti percaya-percaya aja gitu. Nah, di situ Mbak Apple Pen tuh coba mengingatkan jangan sampai kita tuh kayak gitu. Jangan sampai karena kebutaan kita gitu ya, kebutaan kita kepada orang yang kita suka, kemudian kita tuh luput dari mencari tahu kebenaran gitu ya. Luput dari mencari tahu kebenaran gimana sih orang yang lagi sama kita ini gimana gitu ya. Orang yang lagi dekat sama kita itu gimana. Nah, itu yang coba Mbak Apple Pen sampaikan kepada kita yang membaca dan mendengarkan ceritanya pada malam hari ini. Oke, cukup panjang teman-teman cerita Mbak Apple Pen ini, tapi semoga Mbak Apple Pen dari apa yang kamu ceritain, dari apa yang kamu sampaikan tadi gitu ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kamu, pelajaran buat kami yang mendengarkan, kami yang membaca gitu ya. Dan dari sini juga semoga Mbak Apple Pen bisa menemukan pelajaran yang sangat berharga, yaitu harus banget hati-hati sama orang-orang yang di awalnya itu baik-baik banget gitu ya. Baik banget sama kita, baik banget sama Mbak Apple Pen gitu ya. Harus hati-hati banget karena perlu banget mencari kebenaran orang ini seperti apa. Jadi jangan sampai kita tuh percaya-percaya aja gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Suara aku aman ya? Takutnya dari tadi ngomong, rupanya nggak ini ya. Gimana gimana? Suara aku aman teman-teman? Aman ya? Oke, selanjutnya teman-teman, bentar ya. Eh, selanjutnya dari cerita pertama ini, kalau seandainya teman-teman punya tanggapan yang berbeda, boleh untuk disampaikan. Oke, oke, kalau sebenarnya teman-teman punya tanggapan yang berbeda, punya versi yang berbeda, mengambil ceritanya dari hal yang berbeda boleh ya. Karena kan di sini kita sama-sama nyimak, sama-sama dengerin ceritanya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya pandangan lain sih nggak apa-apa banget. Justru itu hal yang bagus. Karena aku juga butuh pandangan teman-teman terkait dengan cerita yang lagi kita bahas. Oke, gimana? Aman ya? Atau mau lanjut nih? Aku nggak bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin langsung kena gitu ya. Tapi setidaknya aku coba merespon cerita yang teman-teman lagi sudah tulis gitu ya. Merespon sebisa aku. Dan dari apa yang aku sampaikan itu adalah pengalaman aku gitu ya. Aku juga pernah mengalami kayak Mbak Apple Pen sampaikan gitu ya. Kenalan sama orang, deket sama orang, sampai-sampai terjerumus ke pacaran itu pernah. Dan aku tahu gimana rasanya gitu ya. Gimana rasa berbunga-bunganya di awal-awal pacaran, di awal deket sama orang gitu ya, tahu gitu. Dan aku coba sampaikan apa yang aku ketahui gitu. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi cerita pertama ini aku harap Mbak Apple Pen, semoga Mbak Apple Pen tuh bisa mendapatkan orang yang benar-benar untuk dia gitu ya. Bukan orang yang nggak belum pasti kayak tadi gitu ya. Tapi kan kalau tadi kan Mbak Apple Pen tuh cuma tahu dari foto profil aja gitu ya. Kalau sekarang tuh udah luas gitu ya. Mencari tahu tentang orang tuh udah banyak banget sih. Udah banyak. Cerita pertama menarik ya pembahasannya. Betul betul. Cuma karena dari awal kan kayaknya ini ya, kayaknya berbunga-bunga banget Mbak Apple Pen. Tak rupanya di akhir itu justru ngedip ya. Oke, itu teman-teman cerita pertama. Cerita pertama menarik. Bener. Oke, kita mau lanjut cerita kedua atau gimana nih? Atau teman-teman punya tanggapan lain boleh? Oke, silakan. Kalau teman-teman punya tanggapan lain, punya versi yang berbeda gitu ya. Oke, lanjut ya. Tuh, ini lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wah, malam ini tuh ceritanya cuma tiga. Tapi kita bakal panjang karena ceritanya itu panjang-panjang. Jadi bukan karena aku nanggepin yang panjang, tapi cerita yang lagi kita baca itu panjang-panjang teman-teman. Jadi tiga cerita itu bisa sampai 8 slide gitu. Jadi teman-teman harus baca sih kalau seandainya sambil baca itu harus baca sampai tuntas. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu teman-teman ke cerita kedua pada malam hari. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul atau belum nih di tampilan teman-teman? Udah muncul atau belum?
Tapi ini masih cerita pertama tadi ya. Gimana? Muncul ya? Oke, sudah Yung. Oke, terus aku next dulu. Oke, ini cerita kedua ya. Ini ada dua slide loh, teman-teman. Ya, ada dua slide teman-teman. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Dua atau tiga ya? Eh, oh ya, ada tiga ya. Ntar aku cek dulu ya teman-teman. Cerita kedua ini agak panjang. Oh, dua slide ya. Aku sampai lupa tuh slide-nya ada berapa. Oke, cerita kedua ini ada dua slide teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman itu sambil baca gitu ya, aku harap teman-teman nggak ini ya, nggak sampai keliru dengan ceritanya gitu ya. Oke, ini cerita kedua. Cerita kedua pada malam hari ini. Ini nama anonimnya calon penghuni surga. Semoga kita semua calon penghuni surga ya teman-teman. Amin. Ingin kugapai cinta. Wah, ini tentang cinta lagi nih ya. Hari sudah malam. Kini jam menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu yang cukup digunakan untuk istirahat agar bisa lebih produktif menjalani esok hari. Namun pikiranku masih saja ingin podcast random. Wah, ini jam-jam rawan ya, jam-jam overthinking. Jadi jam-jam yang harusnya istirahat, tapi pikiran mau mau podcast random gitu ya. Tak ingin anggap yang sudah berlalu sebagai permasalahan besar, tapi beragam obrolan podcast yang hadir di kepala menjadikan seolah adalah masalah yang sangat-sangat besar. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang sudah menyakitiku. Aku ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Aku menghela napas untuk menghentikan podcast itu. Lalu ku coba memejamkan mata, harap tidur dengan tenang karena sudah terlepas dari yang terpendam di hati. Sudah cukup. Aku tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Memaafkan kesalahan yang teramat menyayat hati karena apa yang diperbuat sangatlah tidak mudah. Dada sesak, napas juga tidak beraturan dan benar saja. Ketakutanku pun terjadi. Lambung memberi aba-aba akan kehadiran cintanya. Pusing, perih adalah bagian peringatan bahwa aku tidak boleh berlarut dalam kesedihan mendalam. Kalau teman-teman punya definisi yang lebih sederhana gitu ya. Aku agak keliru di sini. Lambung memberikan aba-aba akan kehadiran cintanya itu gimana ya? Kalau seandainya teman-teman punya definisi yang lebih sederhana, boleh disampaikan ya. Boleh disampaikan ya. Soalnya di sini beberapa kali aku baca, aku belum nemu ini maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman punya definisi yang lebih sederhana, boleh disampaikan ya. Lambung. Nah, ini lambungnya bicara. Aku tidak apa-apa kok. Kamu jangan bereaksi ya. Ucapku berbicara dengan organ yang ada dalam tubuh sembari tersenyum. Ajaib, seakan-akan bisa mendengar tiba-tiba saja lambung menghentikan penampakan cintanya itu. Aku yang tadi merasa aneh dengan keadaan diri kini kini seperti membaik. Rasa sesak, pusing dan berbagai macam teman-temannya pamit pergi begitu saja dengan pelan tapi pasti. Aku manusia biasa yang dapat merasakan bagaimana perasaan hancur karena ulah dari orang sekitar. Kamu terlalu baper, kata si dia. Saat ketika dijelaskan ketidaksukaanku terhadap cara dia menegur kesalahanku. Kata-katanya tajam, bahkan lebih tajam dari pisau yang biasa kugunakan untuk memotong bahan-bahan masakan. Alhasil, aku merasa tersakiti dari cara perlakuannya. Nasihatnya pun memantul. Mungkin niat dia benar, tapi sikapnya justru membuatku lari. Oke, oh berarti aku coba ambil ini ya. Aku belum menemukan inti dari apa yang disampaikan oleh calon penghuni surga gitu ya, sebagai cerita kedua. Dari yang paragraf awal gitu ya, di mana dia bercerita terkait dengan lambung memberikan aba-aba kehadiran cintanya. Kemudian uh, dia bilang di situ tiba-tiba lambungnya itu menghentikan penampakan cintanya. Aku mungkin belum menemukan definisi yang sesuai gitu ya. Yang lagi dibahas itu tentang apa? Kalau teman-teman punya
definisi yang lebih sederhana boleh disampaikan, teman. Aku agak sulit membahas itu gitu ya, karena aku belum menemukan definisi yang sesuai. Lagi bahas apa itu? Oke, ini slide kedua, teman-teman. Oke. Aku sudah pernah mengatakan, cobalah tegur aku dengan cara yang lembut, kata-kata yang halus, tanpa menyakiti perasaan. Namun dia berdalih, memang seperti ini cara aku berbicara, terdiam dan tidak ingin bersuara. Aku menghindari hal-hal yang memicu perdebatan berkelanjutan. Mengalah demi kedamaian bukan mengartikan bahwa aku lemah dan ataupun tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Egois setiap dari kita bisa berubah. Jadi jangan gunakan mindset kamu harus mengerti dan toleransi kebiasaanku yang memang berbicara seperti itu. Niat baik saja tidak cukup, perlu cara yang benar untuk membetulkan kekeliruan seseorang. Menjadi baik memerlukan proses yang tidak instan. Jika datang kepadaku seseorang yang menegur kesalahan, baik itu hanya sepele atau sangat fatal, dengan tanpa ada kata kasar, niscaya aku akan mengatakan pada dirinya, jangan berhenti yang menasihatiku. Jika kamu mendapati diri ini terjerumus dalam kejurang yang menyesatkan dan membuatku menyesali di hari kemudian. Untuk bertumbuh diperlukan kekokohan yang kuat dalam menjalani proses. Tidak mudah menyerah, apalagi berputus asa. Introspeksi diri, serta menyadari bahwa tidak dapat mengendalikan respon orang lain adalah bukti nyata bahwa aku adalah manusia biasa. Betul. Kini, aku mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah meskipun harus tertatih-tatih untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Aku belajar menjadi seorang wanita muslimah yang baik, seperti berjiwa tenang, bersikap lebih damai terhadap sesuatu yang bukan ranahku, ridho dan ikhlas terhadap takdirnya. Siapa yang tidak ingin dicintai banyak orang, namun untuk menggapai cinta dari seluruh manusia di dunia ini hanyalah sebuah kemustahilan. Kita tidak dapat memaksa, cinta manusia terbatas, sewaktu-waktu bisa menghilang berganti menjadi benci. Dan mengapa aku menghabiskan waktu untuk mengejar cinta makhluk yang terbatas sedangkan ada cinta Tuhan yang tidak terbatas. Lucu sekali ketika rela menzalimi diri hanya demi menyenangkan hati manusia. Tertanda 27 Januari 2026. 27 Januari. Oh iya, kejadiannya mungkin ya. Karena kan hari ini tanggal 28 ya. Dan dia nulisnya ini hari ini loh. Ya, kalau nggak salah hari ini ya. Atau kemarin lupa kok. Tapi yang pasti cerita ini tuh kejadiannya mungkin ya, kejadian yang lagi dibahas itu tanggal 27 Maret nih. Berarti baru banget ini ya. Apa nih? Ah ini nih apa nih penjelasannya? Mungkin maksudnya lambung itu ngasih apa peringatan jangan stres. Kalau kamu stres, nanti lambung kamu sakit karena kalau lambung sakit bukan cuma karena telat makan, tapi juga pikiran hiung. Stres ya. Memberi aba-aba cinta. Oke, aku coba ambil nih ya. Oke teman-teman, wah ini cerita kedua dari calon penghuni surga gitu ya. Semoga ini jadi doa kita semua ya teman-teman. Oke, dari cerita kedua ini, paragraf pertama dia membahas terkait dengan eh, pikirannya gitu ya. Dia sering sekali eh, podcast random terhadap podcast random bersama pikirannya gitu ya. Dan aku rasa sih teman-teman khususnya yang join gitu ya, pasti pernah berada di fase ataupun pernah mengalami gitu ya, pernah mengalami di mana ketika kita udah mau tidur gitu ya, tapi pikiran masih berjalan gitu ya, pasti masih banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Padahal kita tuh mata kita udah ngantuk, badan kita udah capek, tapi pikiran kita masih keluyuran gitu ya. Dan itu yang bisa disebut juga podcast random tadi yang disampaikan oleh cerita kedua ini gitu ya. Dan dari situ juga tadi, oh tadi lambung ya tadi. Di paragraf pertama si penulis tuh bilang bahwa dia tuh punya sakit gitu ya, sakit lambung, gimana kalau dia tuh banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran tentang sesuatu, banyak memikirkan sesuatu yang kayak podcast tadi gitu ya. Kan kalau kita mau tidur tuh, kemudian pikiran kita melayang kemana-mana gitu ya, tuh banyak pikiran tuh, karena kita tuh terlalu banyak pikiran. Dan dari situ juga si penulis, si calon penghuni surga ini bilang bahwa itu berdampak pada lambungnya gitu ya. Lambungnya yang dimana lambungnya itu eh, memberikan aba-aba kayak perih, sakit gitu ya, eh, pedih gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa si penulis itu lagi banyak pikiran sehingga lambungnya bereaksi kayak itu. Dan dari situ juga si penulisnya tuh
coba untuk meminimalisir rasa sakit lambungnya tadi, biar dia nggak stres tadi ya, sampai dibilang Mbak Aurora tadi gitu ya. Ternyata lambung itu memberi aba-aba biar kita tuh nggak terlalu stres. Nah, kalau seandainya teman-teman mungkin teman-teman yang join gitu ya, teman-teman yang join ada yang sama gitu ya. Kalau teman-teman tuh terlalu banyak pikiran, teman-teman tuh terlalu stres gitu ya, terlalu capek gitu ya, sampai-sampai lambung teman-teman tuh bermasalah. Kalau di aku sih bukan banyak pikiran sih, lebih kepada kalau lambung aku bermasalah itu artinya aku tuh lagi telat makan gitu ya. Itu aku lagi telat makan atau mungkin aku ya telat makan biasanya kalau aku telat makan tuh biasanya lambung aku tuh bereaksi tuh. Mulai tuh ngerasa kayak peris, pedih gitu ya. Tuh, kalau aku kayak gitu. Tapi kalau banyak pikiran sih lebih kepada kepala yang pusing gitu ya. Nggak ke lambung kalau nggak ke lambung tapi kepala yang pusing kalau banyak pikiran. Kalau mungkin mungkin teman-teman yang join ada yang sama gitu ya. Mungkin teman-teman yang join ada yang kalau banyak pikiran ke lambung ya, ada mungkin sama kayak aku kalau banyak pikiran ya kepala itu sampai pusing gitu ya. Nah kayak gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya teman-teman, di cerita kedua ini si penulis itu coba menyampaikan ternyata ada orang-orang di sekitarnya itu yang coba mengingatkan tentang kesalahan si penulis gitu ya. Si penulisnya ini bilang bahwa ada orang yang coba untuk menegur gitu ya, menegur kesalahan si penulis tentang, aku nggak tahu itu kesalahan tentang apa gitu ya, tapi tadi di ceritanya ini, yang cerita kedua ini, si penulis itu ngerasa kayak eh, teguran yang disampaikan oleh seseorang itu gitu ya, itu kurang baik gitu ya. Dia nerimanya kurang baik. Aku nggak tahu juga negurnya gimana, tapi teman-teman terkait dengan menyampaikan kebaikan, mengingatkan seseorang tentang kebaikan gitu ya, itu perlu banget yang cara menyampaikannya itu perlu banget itu adab dan akhlaknya. Aku ingat kalau terkait dengan mengingatkan ataupun menegur seseorang ini, aku ingat kisah tentang cucu Nabi gitu ya. Cucu Nabi mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya kisahnya. Cucu Nabi itu ada siapa namanya yang dua itu? Husain ya. Husain uh, Husainnya siapa ya, lupa. Cucu Nabi ada dua teman-teman, yang Husain dan siapa lagi satu lagi ya, mungkin teman-teman ingat gitu ya. Nah, cucu Nabi kan ada dua gitu ya. Mereka masih kecil, masih kecil, masih anak-anak gitu ya. Tapi mereka mereka kan udah eh, dekat sama Rasul itu udah dari bayi gitu ya. Dan mereka belajar langsung sama Rasul. Jadi mereka tuh terkait dengan ibadah, amalan-amalan ibadah tuh tahu langsung dari Rasul. Hasan dan Husain gitu. Terima kasih Mbak Eva. Lupa, aku lupa. Nah, terkait Hasan dan Husain ini kan udah tahu tuh tentang gimana tata cara wudhu, tata cara sholat yang benar gitu ya. Nah, suatu ketika Hasan dan Husain ini ngeliat ada bapak-bapak gitu ya, ada orang tua yang wudhunya tuh salah, wudhunya tuh keliru. Dan cara Husain dan Hasan dan Husain ini mengingatkan gitu ya. Bukan langsung menyapa, bukan langsung menegur, bukan langsung ngomong kayak, Pak, wudhunya salah gitu ya. Aku ini cucu Nabi gitu ya. Aku tahu yang mana yang benar, gini yang benar, bukan. Tapi Hasan dan Husain ini melakukan tindakan yang berbeda. Mereka nggak langsung negur secara langsung gitu, secara ucapan, tapi mereka menegur secara sikap. Gimana Hasan dan Husain salah satunya pura-pura salah gitu ya. Kemudian salah satunya juga Hasan ataupun Husain menegur adiknya gitu ya. Menegur adiknya, kemudian dari situ si bapak ini ngelihat, oh ternyata udah aku salah selama ini gitu ya. Dan dari situ si bapak ini malah membenari hudunya, dan dia ngerasa nggak tersakiti gitu ya, ngerasa nggak digurui juga, ngerasa nggak diinget, nggak ngerasa nggak minder gitu ya karena kesalahannya nggak ditegur secara langsung gitu ya. Nah dari situ kita tuh dapat pelajaran penting, bahwa penting banget kita tuh untuk mempelajari adab dulu gitu ya sebelum kita melakukan tindakan mungkin kebaikan yang kita pengen lakukan gitu ya. Tapi penting banget untuk mencari ilmunya dulu teman-teman. Mencari ilmunya gimana? Kita tahu tuh gimana sikap kita terhadap orang-orang yang mungkin keliru dalam pandangan kita. Tapi jangan sampai kita tuh serta-merta langsung to the point langsung gitu ya. Kita harus tahu dulu, oh ternyata orang ini keliru karena kemarin yang dipelajarin ini gitu ya. Dan gurunya ini mungkin kalau seandainya aku nyampaikan secara langsung, orang ini nggak bakal terima tuh gitu ya. Atau mungkin kalau seandainya aku nyampaikan langsung, mungkin kata-kataku kasar gitu ya. Sehingga kalau aku nyampaikan nanti dia tersinggung nih, nanti dia sakit hati, dan dari situ mungkin orangnya nggak akan terima gitu ya. Nah,
itu penting banget kita tahu dulu terkait dengan orang yang mau kita nasihatin, orang yang mau kita kasih arahan ataupun kita berikan kebaikan kita gitu ya. Penting banget untuk kita tahu dulu gimana seandainya kalau seandainya kita berbuat gini gimana nih akibatnya gitu ya. Jadi penting banget cari tahu itu dulu teman-teman. Penting banget cari tahu ilmunya dulu. Jangan serta-merta kita pengen berbuat kebaikan tapi dengan cara yang salah. Seperti yang di cerita kedua ini, si calon penghuni surga gitu ya, si penulis tuh bilang bahwa dia tuh senang ada orang yang mengingatkannya tentang kesalahannya gitu ya. Senang kalau ada orang lain yang mengingatkannya tentang kekeliruan yang dilakukan gitu ya. Senang banget gitu ya. Justru dia sangat berterima kasih tadi di tulisannya. Berterima kasih kalau seandainya ada orang-orang yang mengingatkannya tentang kesalahannya, tentang kekeliruannya gitu ya. Tapi dengan catatan eh, orang yang mengingatkan itu juga punya cara-cara yang baik, cara-cara yang benar gitu ya, cara-cara yang baik yang benar. Gimana kalau seandainya orang yang mengingatkan itu justru kasar dan membentak gitu ya, membentak kasar gitu ya, sampai-sampai orang yang dinasihati itu malah sakit hati. Itu bukan nasihatnya diambil, malah perkataannya yang diambil gitu ya. Kata-kata kasarnya yang diambil, justru kemarahan yang dimuncul, bukan bukan perbaikan malah kerusakan yang dirasakan gitu ya. Jadi penting banget untuk kita, mungkin kita yang akan ketemu dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Kita juga sebagai orang yang akan mengingatkan orang lain, penting untuk mencari ilmunya dulu gitu ya. Penting untuk mencari tahu dulu lah. Jangan langsung serta-merta, penting dulu. Yang terpenting itu cari tahu kejelasannya dulu gitu ya. Kesalahannya itu kenapa? Kemudian kalau emang sudah fix salah nih, oke kita cari tahu gimana cara solusi untuk mengingatkannya itu biar dia nggak tersinggung, biar dia mudah nerima. Nah, itu penting banget untuk cari tahu di situ. Dan untuk kita yang mungkin kita pernah dinasihati oleh orang lain gitu ya, kita harus tahu juga nih, tahu juga gimana menyikapi tentang nasihat dari orang lain. Jangan serta-merta ketika ada orang lain menasihati gitu ya, dia udah baik nih menasihatin kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Tapi karena kita ngelihat kamu tuh masih di bawah aku gitu ya, kita tuh serta-merta langsung menolak nasihat dari orang ini. Jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Kita sebagai orang, sebagai manusia gitu ya, pasti punya kesalahan, pasti punya kekeliruan. Kalau seandainya ada orang yang mengingatkan, penting untuk kita introspeksi diri. Penting untuk introspeksi diri, penting untuk menyadari diri kita, oh ternyata aku keliru di sini nih. Dari nasihat itu mungkin nggak semuanya diambil, tapi dari nasihat itu bisa kita jadikan eh, introspeksi untuk diri kita biar kita tuh nggak salah lagi gitu ya. Jadi penting banget untuk kita yang sebagai penasihat juga penting belajar. Untuk kita yang dinasihatin pun perlu banget untuk belajar bersikap juga. Oke, itu terkait dengan apa yang disampaikan dalam cerita kedua. Kemudian tadi si penulisnya bilang di bagian slide kedua gitu ya. Aku slide kedua ini oke, terkait dengan masih terkait dengan menasihati orang lain gitu ya. Kalau seandainya kita berada di posisi gitu ya, berada di posisi orang yang akan menasihati orang lain. Kita jangan sampai berpikiran kalau seandainya nasihat yang kita sampaikan itu nggak diterima gitu ya, atau mungkin ditolak mentah-mentah. Jangan sampai kita justru dari situ bersikap yang sebaliknya dari apa yang kita sampaikan, misalkan kita menyampaikan baik-baik nih sama orang, kamu tuh jangan gini 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 gitu ya, dan kita coba pelan-pelan gitu ya, kita coba deketin dulu gitu ya, jangan sampai bentak-bentak juga gitu ya. Tapi oh ternyata orang yang kita nasihatin justru marah gitu ya, justru dia malah yang nggak terima dinasihatin gitu ya. Dari situ kita perlu banget, penting banget bahwa tugas kita sebagai manusia itu cukup untuk saling menasihati teman-teman. Tapi kita sebagai penasihat, kita perlu untuk mencari cara-cara terbaik. Jangan serta-merta ketika aku bilang teman-teman tuh, kita tuh sebagai manusia, sebagai penasihat aja, nasihatin orang lain gitu ya. Terkait dengan hasil kita nggak usah pikirin. Jangan sampai kita tuh setelah tahu kayak gitu, kita malah berbuat seadanya. Jangan sampai. Kita perlu untuk sebagai orang yang akan menasihati orang lain gitu ya, menasihati sesama muslim, sesama manusia gitu ya. Kita perlu untuk mencari cara-cara atau solusi-solusi terbaik. Jadi nggak semua orang mengerti Hyung, betul. Nggak semua orang itu mungkin langsung mau menerima nasihat yang kita sampaikan gitu ya. Tapi jangan sampai kita tuh hanya pasrah gitu ya, hanya berserah aja gitu ya.
nggak melakukan tindakan-tindakan lain. Penting untuk kita mencari solusi terbaik. Penting untuk, oh ternyata cara aku menasihati kayak gitu salah gitu ya. Dia nggak menerima nih, berarti aku harus cari solusi yang lain gitu ya. Masih ada solusi lain dan kita perlu untuk mencari itu. Jangan sampai ketika kita udah menasihati orang lain, kemudian orang lain nggak mau nerima, kita malah ya udah deh kalau gitu kita lepas aja gitu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Itu suatu kesalahan yang harus kita hindari. Kenapa? Ya kalau seandainya kita kayak gitu, kita tuh sama aja kayak dia gitu ya. Kita sama aja membiarkan saudara kita sesama muslim itu terjerumus pada kesalahan yang sama gitu ya. Dan tugas kita kan sebagai seorang muslim itu saling mengingatkan dan saling mengingatkan kita sebagai manusia sesuai dengan kemampuan kita dan kemampuan kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Solusi terbaik yang kita miliki itu harus kita berikan gitu ya. Kalau seandainya nasihati secara langsung nggak bisa, mungkin melalui mulut orang-orang yang dia dengar gitu ya, melalui gurunya, melalui orang tuanya atau melalui teman-temannya gitu yang dia dengar, sehingga dari situ ketemu solusinya bahwa ternyata orang ini nggak mau dengerin aku karena mungkin belum terlalu dekat gitu ya. Mungkin orang ini nggak mau dengar mungkin karena dia ngelihat aku tuh masih adik tingkatnya gitu ya. Mungkin dia ngelihat keras kepala. Ya, mungkin dia ngelihat aku ini sebagai orang yang belum pantas untuk nasihatin gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan posisinya kita harus cari solusi buat cari orang-orang yang dia dengar. Buat cari orang-orang yang dia dengar biar nanti nasihat yang kita sampaikan tadi bisa dia terapkan, bisa jadi perubahan untuk orang yang kita nasihatin tadi. Kemudian, kalau seandainya kita berada di posisi orang yang dinasihati, teman-teman, orang yang dinasihati. Mungkin teman-teman pernah ya, pernah ketemu gitu ya, ketemu teman, orang tua, atau mungkin anak kecil yang nasihatin kita, Kak ini salah. Tapi kalau seandainya anak kecil sih, kebanyakan dari kita itu kadang-kadang gitu ya, terkadang gitu ya, terkadang kita tuh ngerasa aku tuh udah tahu gitu ya, atau mungkin sinis mata kita ya, sinis sama anak kecil gitu ya. Padahal dia tuh baik tuh, baik pengen ngingetin, tapi kan namanya anak kecil kan nggak tahu metode yang benar gitu ya. Kadang dia tuh langsung aja gitu, ya, langsung menasihati, Kak ini salah, ini salah, ini salah gitu ya. Kita tuh cara kita bersikap itu penting sebagai introspeksi untuk diri kita juga sih sebenarnya. Kalau seandainya kita justru marah-marah terhadap nasihat orang lain gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh masih lemah dengan emosi kita gitu ya, masih sering terpancing gitu ya, mudah mudah terpancing dengan emosi gitu ya. Dan dari situ juga kita nggak bisa ngelihat tuh bahwa ternyata kita itu kalau dinasihati orang lain, gimana sikap kita tuh itu menjadi patokan untuk kita biar kita bisa memperbaiki diri juga. Jadi kalau seandainya kita dinasihati oleh orang lain, baik itu orang tua, kawan gitu ya, anak kecil pun gitu ya, sikap kita tuh justru harus di dikontrol teman, dikontrol apa? Jangan sampai kita justru melihat nasihat dari orang lain itu sebagai celaan, sebagai eh, bukan sebagai apa ya, yang membuat kita tuh kayak aku nih udah tahu loh gitu ya, sehingga kita tuh ngerasa kayak sombong banget gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Terkait dengan nasihat orang lain kepada kita, kita penting untuk minimal dengarkan teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang nggak setuju, pernah ya kita berada di posisi kita dinasihati orang, tapi nasihat orang itu ternyata sangat berbeda jauh dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang berada di posisi itu, kemudian teman-teman tuh langsung to the point gitu ya. Aku tuh gini, 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 langsung jelasin, langsung, langsung ini. Sebenarnya penting untuk kita dengerin dulu teman-teman, dengerin dulu nasihat yang disampaikan gitu ya. Baik itu mungkin ternyata orang yang nasihatin kita itu lagi salah gitu ya, salah salah paham gitu ya, salah paham tentang suatu keadaan ataupun posisinya gitu ya. Tapi karena dia lagi nasihatin kita, penting untuk kita tuh mendengarkan dulu nasihatnya apa gitu ya. Kemudian kalau seandainya dia udah selesai menjelaskan tentang kesalahan kita, tentang kekeliruan kita gitu ya, dari situ kita coba ambil, oh ternyata aku bisa tuh mengontrol emosi aku gitu ya. Karena kalau seandainya kita langsung to the point, kita justru marah-marah sama si yang orang nasihatin kita, itu justru membuat kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh lemah dalam mengontrol emosi. Hyung percaya nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Betul, dan itu harus dipelajarin. Emang nggak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, tapi terkait dengan menjadi pendengar yang baik itu bisa dipelajari teman-teman, bisa dipelajari. Mungkin eh, kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman dulu sempat, ya, mungkin teman-teman yang sekarang nih rata-rata orang-orang baru kenal aku gitu ya.
Aku dulu justru orang yang sulit mendengarkan nasihat. Sulit mendengar nasihat, sulit untuk mengontrol. Kalau seandainya ada yang nasihatin aku justru langsung kayak tadi, kayak yang aku sampaikan tadi, to the point gitu. Langsung, aku tuh nggak ngerti-ngerti ini gitu ya. Sehingga orang-orang yang aku ambil nasihat itu orang-orang yang guru-guru aku gitu ya. Orang-orang yang udah aku dengerin banget gitu ya. Nah, tapi perlahan dan pasti aku mulai memahami situasi gitu ya. Mulai memahami situasi, kemudian aku banyak-banyak belajar gitu ya tentang gimana gimana para sahabat dulu menasihati, saling menasihati, kemudian banyaklah cerita-cerita tentang orang-orang yang saling menasihati, tentang kisah-kisah mungkin kisah-kisah para rasul dulu gitu ya. Memberikan nasihat juga gimana gitu ya. Nah, dari situ kita tuh mulai kebuka tuh pikiran kita gitu ya. Kita mulai kebuka untuk bisa menjadi orang yang mudah menerima gitu ya. Mudah menerima nasihat dari orang lain. Terkait dengan mendengarkan nasihat dari orang lain sampai tuntas, itu bukan perihal pendengar yang baik aja ya, tapi terkait dengan ilmu yang kita miliki. Kalau seandainya kita tahu ilmunya gitu ya, kita tahu ilmunya bahwa ketika ada orang lain yang menasihati kita, itu artinya orang itu sedang menunjukkan kebenaran kepada kita. Itu insya Allah kita tuh lebih mudah untuk mengontrol emosi kita. Kita tuh bisa lebih menerima. Kita tuh paham, oh ternyata ada orang yang mau menunjukkan kebenaran sama aku nih. Jadi penting untuk kita tahu mindsetnya dulu, pahami ilmunya dulu, pahami bahwa orang-orang yang menasihati kita itu adalah orang-orang yang ingin kebaikan untuk kita. Walaupun mungkin dalam nasihatnya itu kekeliruan nih kayak tadi ya, ada terjadi kekeliruan dari nasihatnya gitu ya. Kita tetap dengerin dulu teman-teman, dengerin apa yang disampaikan gitu ya. Baru kemudian setelah itu kita coba sampaikan, oh ternyata aku tadi tuh keliru di sini, tapi kayaknya kamu salah deh gitu ya. Mulai itu terjadi komunikasi. Mungkin dari situ juga teman-teman terbuka komunikasi dan dari situ juga terbuka juga terjalin tali silaturahmi yang berbeda gitu ya, yang dimana justru menjadi pertemanan, justru menjadi teman cerita. Jadi dari situ juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang kebaikan lah. Itu teman-teman. Jadi ada dua posisi yang aku jelaskan tadi. Kalau seandainya kita berada di posisi sebagai orang yang akan menasihati orang lain, penting untuk mencari ilmunya, gimana cara menasihati yang baik, gimana cara memahami diri kita dulu. Oh ternyata kalau aku menasihati secara langsung, aku kan sulit mengontrol emosi nih. Penting untuk cari solusi yang berbeda gitu ya. Kalau seandainya kita berada di posisi orang yang dinasihatin, penting untuk belajar mendengarkan apa yang lagi disampaikan oleh orang lain. Baik itu mungkin kekeliruan, apalagi kebenaran, itu harus banget kita dengerin teman-teman. Oke, aku cek lagi di kolom komentar. Bentar. Hyung, bener Kak, padahal jadi pendengar yang baik termasuk hal yang bisa kita kendalikan atau dipelajari. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman jadi pendengar yang baik tidak semudah itu. Pasti ini korban-korban orang yang kalau cerita sama temen tuh nggak didengerin ya. Jadi ngerasa kayak eh, bedakan antara dengan dan mendengarkan. Oke, ya sebenarnya eh, aku pernah bahas kalau nggak salah ya di segmen dibacaan juga terkait dengan menjadi pendengar yang baik. Aduh nasib Hyung jadinya betul. Menjadi pendengar yang baik dengan orang bahwa kita tuh pengen didengar gitu ya. Menjadi pendengar yang baik memang perlu belajar teman-teman. Perlu ada tahapnya gitu ya. Nggak serta merta langsung kita milikin gitu ya. Kalau seandainya biasanya ya, kenapa kita tuh sulit menjadi pendengar yang baik? Biasanya itu berdasarkan dari pengalaman kita, teman. Berdasarkan dari pengalaman kita yang nggak pernah didengarkan ketika kita cerita, ketika lagi ngomong, ketika lagi ngobrol, kita nggak merasa nggak didengarkan oleh orang lain, sehingga ketika ada orang lain yang ngobrol sama kita, ketika ada orang lain yang justru cerita sama kita tuh sulit untuk mendengarkan mereka karena kita ngerasa, ya aku aja nggak pernah dengar orang lain gitu ya. Aku aja nggak pernah dengar orang lain, kenapa aku harus mendengarkan orang lain dengan baik gitu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa rubah tuh mindset kita gitu ya. Kita coba untuk berubah bertahap gitu ya. Ketika kita lagi kumpul gitu ya, kita coba untuk sama-sama sharing, sama-sama saling mendengarkan. Nah, dari situ perlahan tapi pasti gitu teman-teman kita bisa berubah menjadi pendengar yang baik. Eh ini aku kebetulan gitu ya. Aku kebetulan ada nemu
Kadang pengen didengerin dan validasi perasaan doang, tapi malah diterabas ngasih nasihat padahal belum bisa. Nah, kalau ngasih nasihat itu kan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang berbeda gitu ya. Terkait dengan pendengar yang baik tadi kan cukup sebagai pendengar gitu ya. Pendengar yang baik itu kayak menyelesaikan orang yang lagi cerita, memandang, kemudian mendengarkan secara seksama apa yang lagi diceritain gitu ya. Terkait dengan memberikan nasihat kan setiap orang berbeda-beda nih. Nggak semua orang tuh bisa memberikan nasihat secara sempurna gitu ya. Ataupun memberikan nasihat secara baik gitu ya. Ada orang yang mendengarkan baik nih, cara dia mendengarkan orang yang lagi cerita baik nih, tapi cara dia menyampaikan nasihatnya agak kurang karena mungkin pengetahuannya terbatas gitu ya. Ya mungkin kayak aku juga gitu ya, pengetahuan aku terbatas jadi ya apa yang aku lagi sampaikan juga kadang kan nggak nyampe gitu ya. Nah, tapi terkait dengan menjadi pendengar yang baik, ada orang-orang yang kalau lagi cerita yang kayak si Mbak Anita, Mbak Ani gitu ya, Mbak Ani Sahadatina, itu orang-orang yang ketika lagi cerita itu bukan mencari solusi, tapi justru dia itu pengen didengerin aja gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Kenapa segmen ini dibentuk atau dibuat gitu ya? Itu sebagai bentuk tempat gitu ya, tempat wadah buat teman-teman cerita. Mungkin ada teman-teman yang pengen cerita tapi ya mungkin nggak mau pengen dihakimin gitu ya, nggak mau tahu siapa ceritanya dan di sini dibuat gitu ya. Teman-teman itu bebas cerita. Mungkin teman-teman pengennya cuma didengerin aja sehingga di sini kan sudah terkeluar semua gitu ya. Teman-teman ceritanya dibacain, didengerin, kemudian kalau seandainya mau direspon juga ada responnya gitu ya. Jadi seandainya teman-teman tuh termasuk orang-orang yang pengen cerita tapi pengen ceritanya itu cuma pengen didengerin aja atau pengen divalidasi perasaannya aja gitu ya. Ya salah satu tempatnya itu kayak gini ya, kayak dibacain gitu ya. Tempat untuk kita cerita, di mana cerita kita itu nggak jangan nggak sampai di dihakimin, nggak sampai dihakimin. Tapi tergantung dengan orang yang menanggapin gitu ya. Kalau seandainya orang yang menanggap itu justru menghakimin, itu sebuah keliru juga. Tapi salah satu kenapa dibaca ini dibentuk atau dibuat kemarin itu karena tadi, karena kan menyadari ada orang-orang yang eh, pengen cerita, tapi ceritanya itu eh, cuma pengen didengar gitu, cuma pengen didengar. Nah, dibacain ini salah satu solusinya yang kami anggap pas gitu ya. Dan kebetulan ada beberapa teman-teman yang sering cerita di sini dan dari situ mungkin ada yang sama gitu ya, ada yang sama kayak tadi pengen ceritanya itu dibacain aja gitu ya, pengen dibacain aja, kalau pengen dengar tanggapan juga boleh gitu ya, ada tanggapan juga gitu ya. Nah dari sini segmen dibacain dibentuk dari situ juga sebenarnya alasannya gitu ya, salah satu alasannya. Oke, terkait dengan pendengar yang baik tadi teman-teman, aku kemarin karena kan aku diamankan Kak Abizar atau Kak Bayu itu untuk fokus kepada dibacain gitu ya. Jadi aku coba cari-cari gimana sih cara pendengar yang baik, gimana sih cara merespon tanggapan orang lain gitu ya. Nah, aku ada nempelin di dinding ini ya, di mading aku gitu ya, tempat aku. 5 cara menjadi pendengar yang peduli. Ini bukan pendengar yang baik, pendengar yang peduli, teman-teman. Jadi agak berbeda antara pendengar yang baik dengan pendengar yang peduli. Nah, pendengar yang peduli ini lebih kepada memahami si pencerita itu lagi pengen apa gitu. Nah, lima cara menjadi pendengar yang peduli ini aku sebutin ya. Yang pertama itu di sini bilang dengarkan tanpa menyela. Nah, terkadang ada orang-orang yang kayak tadi ya, pengen cerita, tapi ceritanya itu cuma pengen didengerin aja. Didengerin, divalidasi bahwa dia itu lagi sakit, lagi butuh didengar yang butuh diapresiasi, butuh ditanggepin sedikit gitu ya. Tapi bukan mencari solusi secara pasti, tapi pengen didengerin aja. Nah, kita tuh penting mendengarkan tanpa menyerah. Kita dengarkan baik-baik, selesaikan dia bercerita, itu salah satu cara untuk menjadi pendengar yang peduli ya, yang peduli. Kemudian fokus dengerin, bukan nunggu giliran ngomong. Kenapa? Terkadang, terkadang kita gini, kita lagi dengerin cerita teman kita lagi cerita tuh. Dia kan lagi panjang cerita tuh. Karena ceritanya panjang, kita justru nunggu giliran tuh untuk nanggepin, bukan dengerin dengan seksama. Nah, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memikirkan gimana cara kita nanggepin gitu ya. Ketika dia lagi cerita nih, kita ini kapan selesainya nih, aku harus nanggepin ini gitu ya. Itu justru membuat kita tuh kehilangan
respect gitu ya. Kehilangan empati kita kepada cerita yang lagi dia bahas. Sehingga apa yang kita tangkapin pun terkadang nggak masuk dari apa yang dia ingin sampaikan. Jadi cerita orang yang lagi bercerita sama kita karena kita tadi cuma nunggu giliran untuk ngomong gitu ya, cuma nunggu giliran untuk nanggepin langsung gitu ya, bukan dengerin dengan seksama, dengan dengerin sampai sampai tuntas, memahami ceritanya gitu ya, bukan kayak gitu. Itu justru membuat kita tuh kekeliruan dalam menanggapin, kekeliruan dalam mendengarkan ceritanya gitu ya, sehingga apa yang kita tangkap dari ceritanya itu belum pasti gitu ya, sudah pastinya itu ada kekeliruan pastinya gitu ya. Penting untuk dengerin, bukan nunggu giliran untuk ngomong. Ketiga, validasi perasaannya, bukan buru-buru nasihatin. Kayak tadi tuh ada yang bilang tadi, ada yang nasihatin gitu ya. Ada yang lagi cerita, padahal ceritanya itu cuma pengen divalidasi perasaannya aja gitu ya. Tapi karena si pendengar ini bukan pendengar yang peduli tadi gitu ya, bukan belum bisa menjadi pendengar yang peduli, dia justru memberikan nasihat yang panjang kali lebar gitu. Panjang kali lebar, dan dari situ si orang yang bercerita justru malah bingung, dan ngerasa nggak didengarkan gitu ya, ngerasa nggak divalidasi perasaannya gitu ya. Dan dari situ si pencerita justru malah eh, males gitu ya, males untuk cerita lagi. Kemudian yang keempat, cara untuk menjadi pendengar yang peduli, nggak harus paham semua, cukup hadir. Kita nggak perlu paham apa yang lagi cerita semuanya gitu ya. Mungkin ceritanya panjang, panjang kali lebar gitu ya, panjang kali lebar gitu ya. Dan kita nggak perlu paham semuanya, tapi cukup hadir. Hadirnya gimana? Kita mendengarkan, oh dia tuh lagi di sini, lagi di fase ini. Oh dia tuh lagi perlu untuk divalidasi perasaannya tentang ini gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk hadir dalam cerita, ataupun hadir dalam eh, momen ketika dia lagi cerita. Bukan malah kita tuh menghakimin gitu ya. Kelima itu tanya, ini dia itu mau didengerin aja atau mencari solusi. Dan perlu untuk ditanyakan gitu ya. Kalau seandainya kita lagi dengar seseorang yang lagi cerita sama kita, kemudian ceritanya itu panjang gitu ya, kemudian kita coba pahamin ceritanya gimana, perlu untuk kita tanyakan, dia itu pengen didengerin aja atau justru pengen cari solusi dari ceritanya gitu ya. Kalau pengen cari solusi ya kita coba sampaikan solusi yang kita kita mampu gitu ya, kita punya. Tapi kalau misalnya pengen didengerin, ya validasi aja perasaannya, validasi ceritanya gitu ya, kayak gitu. Oke, itu teman-teman. Jadinya pembahasannya jadi pendengar yang peduli ya, pendengar yang baik gitu ya. Tapi emang dari cerita kedua ini sih eh, lebih fokus ke situ sih. Karena kan tadi di ceritanya tadi si penulisnya, calon penghuni surga ini bilang dia itu ada orang yang menasihati, tapi orang yang menasihati itu justru dengan sesuatu yang salah gitu ya, dengan sesuatu yang keliru, bentak-bentak, kasar gitu ya. Yang itu yang harus kita hindari juga. Oke teman-teman, apa bedanya sama pendengar yang baik Kak? Kayaknya itu semua kalau sudah dikuasai sudah cocok jadi pendengar yang baik. Itu bisa itu mirip gitu ya, sama, hampir sama. Tapi pendengar yang baik perlu untuk perlu untuk memahami ini ya. Kalau pendengar yang peduli tadi kan lebih kepada tentang ceritanya gitu ya. Jadi kemana-mana ya Hyung pembahasannya. Tapi ini masih tentang cerita kedua ya. Karena cerita kedua itu kan terkait dengan si penulis itu ada yang menasehatin, tapi menasehatinya dengan cara yang kasar, dengan cara yang salah gitu ya. Jadi ini masih termasuk lah. Jadi mungkin perbedaannya nggak banyak ya Mbak Ani terkait dengan pendengar yang peduli dengan pendengar yang baik tadi. Tapi kalau menurut aku ya pendengar yang baik itu memahami gitu ya, memahami kondisi si pencerita ya. Orang yang lagi cerita sama kita itu gimana? Oh kalau dia lagi nangis, dia bakal lebih fokus kepada si penulis ini counter attack gitu ya, counter attack kayak matanya fokus ke si pencerita gitu ya, nggak main HP, kemudian nggak main HP, kalau sekarang kan main HP. Kemudian mendengarkan dengan baik semua yang aku bilang tadi, yang 5 cara tadi itu harus dimiliki oleh pendengar yang baik. Tapi terkait dengan pendengar yang baik itu ada kelebihan di mana dia harus lebih memahami kondisi dari orang yang lagi bercerita gitu ya. Kondisi lah dimana mungkin orang yang lagi cerita tuh sampai nangis-nangis, dan kita kondisinya kayak gitu ya, kita harus sambil peluk mungkin gitu ya. Kalau cewek kan biasanya tuh cerita sambil nangis gitu ya, nah kita bisa sambil peluk nggak apa-apa, langsung langsung divalidasi aja gitu ya. Nah itu
pendengar yang baik itu kayak gitu. Jadi terkait dengan pendengar yang baik, pendengar yang peduli itu hampir mirip dan kemungkinan sama, kemungkinan besarnya sama gitu ya. Oke, jadi kemana-mana. Enggak lah. Kalau menurut aku sih masih masuk ya. Karena kan kita lagi ngebahas cerita kedua ini terkait dengan si penulis itu ngerasa ada yang menasihatin, tapi dia ngerasa nasihatnya itu nasihat dari orang itu salah gitu atau keliru. Nah, oke. Menarik bahas pendengar yang baik dapat insight baru. Iya, karena cerita keduanya gitu, Mbak Ani ya. Kayaknya Mbak Ani baru gabung ya. Oke, selanjutnya teman-teman, cerita ketiga pada malam hari ini kita lanjut dulu ya teman-teman. Nggak terasa ya, udah hampir setengah 10. Aku minum dulu. Oke, ini cerita ketiga teman-teman. Aku lanjut. Ini cerita ketiga teman-teman. Ada dua slide. Nah, ini penulisnya juga nama anonim yang sama, nama penulisnya Cepra ini. Nama anonim yang sama, jadi aku rasa ini salah satu member yang udah lama gitu ya, udah pernah join gitu. Oke, jadi buat nama anonimnya Cepra, aku nggak tahu nih. Cepra ini apa nih kepanjangannya? Pokoknya ini cerita ketiga teman-teman. Kita panggil aja penulis aja ya. Dalam cerita ketiga ini, penulis menyampaikan ceritanya kayak gini. Aku pernah ditanya orang, kemana perginya dirimu dulu yang selalu excited, yang gampang senang, yang walaupun ngerasa capek, tapi tetap jalan. Tapi kok sekarang kelihatan berat banget, padahal hidup kamu bukan yang tiba-tiba rusak. Menurutku enggak ya. Itu karena aku sering nanya ke diri aku sendiri, kok hidup orang lain kelihatan lebih cepet ya? Kemudian aku nanya sama temanku, kalau perjalananku menuju sukses itu agak lama, gimana ya? Dan beliau jawab, nggak apa-apa, tapi janji buat nggak nyerah ya. Ternyata aku bukan kehilangan mimpi, aku cuma capek ngejar versi hidup yang bukan milikku. Dulu aku ngejalanin hidup pelan tapi yakin. Sekarang malah lari, tapi sering berhenti dan ngerasa kurang. It's okay, nggak apa-apa kalau hari ini nggak sekuat dulu. Aku manusia, bukan mesin. Excited itu nggak hilang. Dia cuma nunggu aku berhenti membandingkan dan mulai dengerin diri sendiri lagi. Pelan aja, hidupku bukan terlambat, cuma lagi butuh untuk menghela napas lebih panjang lagi. Oh iya, aku tadi habis scroll sosmed dan nemu kata-kata relate dari channel 66 hari membaca 66 hari membaca. Isinya, versi dirimu yang sudah bertahan sejauh ini layak kamu temani sampai akhir. Ini deep bagiku yang pernah kepikir buat nyerah. Dari hal itu kemudian aku coba hubungkan dengan insight yang selanjutnya aku dapetin dari nonton Reels yang ngebahas soal buku Deep karya Seth Godin. Di situ ada grafik simple sumbu horizontal gini ya. Itu waktu dan usaha. Sedangkan sumbu vertikal itu progress dan result. Dari grafik itu, Seth Godin ngebaginya jadi 3 fase. Fase pertama grafik naik, oke. Itu ngegambari fase semangat tinggi di awal. Ya, kalau di awal biasanya semangat ya. Atau bisa dibilang excited lah. Excited ini mencangkup bidang yang masing-masing kita jalani dalam hidup. Misalnya awal-awal olahraga, badan kerasa capek tapi bangga. Belajar hal baru kerasa seru. Konten pertama upload kerasa excited. Lanjut fase kedua. Grafik turun tajam. Oke, naik turun tajam ya. Yang disebut the dip. Nah, the dip ini fase pas usaha kita masih jalan tapi hasilnya gak kelihatan. Oke. Dan itu fase berbahaya karena motivasi serta semangat mulai turun. Progres stagnan. Dan termasuk kondisi di mana kerja keras kerasa nggak dihargai sampai kebanyakan orang lebih milih quit atau di titik ini atau keluar ya. Wah, oke. Ini fase kedua ya, fase the deep. Lanjut lagi.
Tapi kalau kita nggak berhenti dan lanjut naik ke fase ketiga, grafik naik tajam. Oke, dari naik, turun tajam, naik tajam gitu ya. Dimana itu fase skill mulai matang. Usaha kerasa lebih ringan, hasil mulai kelihatan. Dan orang-orang ya mau mulai bilang, wah kok kita jago banget sekarang. Padahal yang mereka nggak lihat, kita udah ngelewatin fase the deep dalam waktu yang lama. The deep tadi yang paling bawah tadi ya teman-teman. Entah itu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kesimpulannya, fase the deep itu bakal benar-benar nyaring siapa yang pantas. Karena sukses bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling lama bertahan ketika nggak ada tepuk tangan. So, pesanku buat teman-teman di luar sana, keep going dan sabar bentar. Tambahan, buat kalian yang lagi hilang semangat, aku punya 3 tips pribadi untuk ngatasin fase the deep. Satu, kalian buka sosmed, lihat teman-teman kalian. Di sana posisikan diri kalian ada di bawah mereka dan belum sesukses mereka. Kita bisa jadikan itu sebagai motivasi karena kebanyakan pencapaian yang orang-orang posting di sosmed itu adalah hasil dari ketekunan usaha, kerja keras mereka selama di fase the deep tadi sampai akhirnya berada di fase ketiga, hingga orang-orang bilang kok dia bisa hebat banget ya. Pegang prinsip ini, if they can do it, so can I. Dua, ajak ngobrol orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kalian. Kalau nggak bisa ngobrol berdua sama orang itu, ya kalian bisa ikut seminarnya, kajiannya, dan lain-lain pasti dapat energi positif dari dia. Kalian bisa keluar ngejauhin kasur, pergi ke tempat olahraga. Di situ kita akan ngelihat orang lain yang berjuang untuk olahraga. Dan biasanya orang yang olahraga itu menjaga hal lain kayak kayak jaga makan, jaga tidur atau juga biasanya mereka lagi memperbaiki hidupnya biar ke arah ke hal yang lebih positif. Tips terakhir yang harus dilakuin bersamaan dengan 3 tips lain ialah jaga ibadah. Karena bisa jadi kita nggak semangat, nggak punya energi positif karena ibadah kita tuh juga nggak benar. Sekian dari aku, semoga Allah kuatin bahu kita semua. Sangat bersyukur sekarang punya tempat cerita buat berbagi persoalan. Saling ingetin dan semangatin satu sama lain untuk istiqomah berbagi kebaikan. Barakallahu fiik. Dengan senang hati jika teman-teman punya kritik dan saran sehingga bisa menjadi bahan diskusi. Oke, ini Cipra ya. Nama anonimnya aku nggak tahu nih. Baru join. Wah, Mbak Sana baru join. Ini udah cerita ketiga Mbak Sana. Ya. Oh, senangnya apa nih? Gambarnya di tembok belakang hiung. Iya ya, grafiknya. Itu bisa jadi contoh kalau temboknya dibalik. Iya betul betul. Tapi itu banyak banyak ini ya turun naiknya ya. Tapi setidaknya kita tahu gambarannya gitu ya. Ada turun naik kayak gitu ya. Salpok sama orang juga. Iya. Soalnya yang turun itu panjang banget. Aduh. Tapi naiknya enggak ya. Oke, itu pembahasan di paragraf, paragraf terakhir ya. Kok jadi ke situ ya? Oke, dari cerita ketiga teman-teman. Cerita ketiga ini si siapa ya? CF, Cepra ya. Cepra atau aku sebutnya penulis saja deh. Susah nyebutnya nama anonimnya ya. Dari cerita ketiga ini penulis di paragraf awal gitu ya menyampaikan terkait dengan baca aja deh. Aku salah ya. Oh dia ngerasa ya. Di cerita ketiga ini dia ngerasa di paragraf pertama si penulis gitu ya bilang dia ngerasa ada orang-orang di sekitarnya itu ngelihat bahwa dirinya itu berbeda. Itu kayaknya hiu bikin pas lagi galau. Bukan, noh. Aduh, terus saya. Terus sorry. Oke, dia ngelihat dia di cerita pertama di cerita ketiga ini si penulis itu bilang bahwa orang-orang di sekitarnya itu ngelihat perubahan pada si penulis gitu ya. Perubahan dari segi dulu si penulis itu orangnya excited gitu ya. Di lingkungan itu excited banget gitu ya. Aktif lah pokoknya ya, aktif. Tapi sekarang orang-orang di lingkungan si penulis itu justru melihat si penulis ini
malah lebih kepada orang yang tertutup, orang yang nggak estetik lagi gitu ya, nggak semangat lagi gitu ya. Dan di situ, di situ si penulis menyadari satu hal gitu ya. Ternyata dia itu bukan nggak estetik lagi gitu ya. Tapi si penulis bilang bahwa dia cuma capek ngejar versi hidup yang bukan miliknya. Mungkin di sini aku coba ya, kan disuruh anonim, ya terserah aku lah Hyung. Iya memang anonim itu terserah kalian. Cuman kan nama anonim itu buat aku panggil di ceritanya. Jadi mudah tuh kayak tadi kan Mbak Apple Pen gitu ya. Kak Apple Pen. Kalau ini kan susah. Kak Cipra. Gimana tuh mak nyebutnya? Cepra. Nggak ada E-nya tadi gitu ya. Tapi kalau seandainya nama anonimnya aku sebutin ya tadi aku sebutnya penulis aja gitu ya. Oke. Cipa. Cipa aja gitu ya. Pokoknya di tulisan ketiga ini teman-teman. Suka-suka dia hiung. Ya, ya, ya. Eh, di cerita ketiga ini si penulis itu mulai menyadari gitu ya. Ternyata dirinya yang excited dulu gitu ya. Dirinya yang dianggap lingkungannya itu excited gitu ya. eh, Selalu semangat dalam segala hal gitu ya. Ternyata si penulis itu menyadari bahwa dirinya yang kayak gitu gitu ya, yang selalu excited itu bukan dirinya yang asli gitu ya. Bukan dirinya asli, dimana itu bukan milik diri, kehidupan yang bukan miliknya gitu ya. Ternyata ketika dia mulai menyadari tentang kehidupan gitu ya, mulai menyadari tentang lingkungan gitu ya, terlalu excited itu kurang baik juga gitu ya. Aku nggak tahu nih konteksnya gimana, tapi ada benernya gitu ya. Ternyata ke excited kita itu juga ada porsinya gitu ya, ada porsinya, ada tempatnya gitu ya. Jangan semua hal kita excitetin gitu ya. Jadi perlu banget untuk kita tuh tahu di mana tempat kita yang harus excited gitu ya, tempat kita harus yang semangatnya gitu ya. Kayak kalau seandainya kita lagi dalam ranah berdakwah gitu ya, kita perlu banget untuk excited, perlu banget untuk semangat di situ gitu ya. Kalau dalam ranah kayak main, kayak eh, ngobrol, kumpul-kumpul gitu ya, yang nggak ada kaitannya dengan dakwah, nggak ada kaitan dengan manfaat gitu ya, ya kita cukup seadanya aja, nggak perlu excited banget gitu ya. Perlu untuk penempatan posisi kayak gitu. Kemudian diceritain juga yang paling penting tadi tentang ini ya, versi dirimu yang sudah bertahan sejauh ini layak untuk kamu temuin. Di cerita ketiga ini, tahu tempat lah kan ya, tahu tempat lah kah? Ya maksudnya, iya betul, tahu tempat ya. Jangan semuanya di excitedin gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita terlalu excited terhadap semua hal gitu ya, itu ujung-ujungnya kita tuh bakal ngerasa kayak kita tuh kalau misalnya kita ada perubahan sedikit dari diri kita gitu ya, lingkungan sekitar kita bakal menyadari itu, bakal mempertanyakan tentang sikap kita gitu ya. Kemudian diri kita juga ngerasa bersalah gitu ya, karena sikap kita yang berbeda gitu ya. Jadi penting untuk tahu tempat gitu ya, tahu untuk di mana kita harus semangat, di mana tempat kita harus excited, di mana tempat kita harus biasa aja gitu ya. Perlu untuk tahu itu. Kemudian di cerita ketiga ini penulis itu banyak mengutip dari buku yang dibaca gitu ya. Postingan tadi. Postingan yang dibaca di 66 hari membaca. Nah, di situ dia bilang eh, dia menemuin postingan yang tulisannya kayak gini. Versi dirimu yang sudah bertahan sejauh ini layak kamu temani sampai akhir. Dan aku tandain warnain gitu ya. Kutipan ini dan ini penting aku sampaikan juga terkait dengan kutipan yang disampaikan penulis gitu ya. Versi terbaik yang udah sampai sejauh ini. Itu tuh kayak menyadarkan kita juga teman-teman. Kayak kata-kata itu bilang bahwa kita tuh udah bertahan sejauh ini loh. Masa kita harus menyerah? Masa kita harus kalah gitu ya? Kita sudah bertahan sejauh ini, rintangan, ujian, cobaan, udah sejauh ini kita lewatin, udah sampai di titik ini loh. Masa kita harus berakhir di sini? Masa kita dengan cobaan dan ujian yang saat ini kita alamin, kita menyerah gitu ya? Nah, itu tuh lagi ngingetin kita juga buat kita tuh harus banget untuk tahu bahwa kita tuh udah hebat banget, udah sampai di titik ini. Jadi itu jadi motivasi juga buat kita tuh jangan sampai mudah menyerah gitu ya. Jangan sampai kita tuh kalah dengan eh, kalah dengan diri kita ya. Kalah dengan diri kita
ngerasa bahwa ujiannya terlalu berat gitu ya. Padahal kita udah bertahan sejauh ini pun itu udah luar biasa loh, udah luar biasa. Itu yang harus diapresiasi, itu yang harus kita pandang gitu ya, itu yang harus kita lihat gitu ya. Dari situ juga kita bisa tahu bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu kuat gitu ya, bahwa kita itu bisa ngelewatin semuanya, termasuk dengan hari ini kalau seandainya kita dalam keadaan ada ujian, dalam keadaan ada cobaan yang mungkin di luar kendali kita gitu ya, kita harus bertahan karena kita menyadari bahwa kita tuh udah sejauh ini gitu ya. Kita udah melewati banyak sekali ujian di belakang sana dan kita bertahan sampai saat ini, itu artinya kita orang yang kuat. Dan dari situ motivasi kita untuk bertahan tuh lebih kuat juga. Kemudian tadi dia bilang ada grafik apa tadi ya? Pokoknya ada grafik yang disampaikan oleh si penulis gitu ya. Nama Seth Godin ya. Nah, ini aku coba ini lagi ya. Insect ngebahas tentang soal buku The Deep karya Seth Godin. Oke, aku coba perjelas sedikit tadi terkait dengan apa yang lagi penulis sampaikan gitu ya. Di paragraf terakhir itu dia bilang dia nemu postingan yang ngebahas tentang buku The Deep karyanya Seth Godin gitu ya. Di mana di buku itu dijelaskan terkait dengan grafik, di mana grafik itu menjelaskan tentang usaha kita gimana, kemudian eh, hasilnya gimana gitu ya. Usaha dan hasil itu di situ. Dibuat grafik itu di mana di awal di fase pertama grafiknya akan naik, di mana di awal memulai kita pasti akan eh, selalu semangat gitu ya. Bentuk semangat itu banyak banget gitu ya. Bentuk semangat itu kuat banget. Dimana ketika kita memulai sesuatu, dimana memulai itu dengan ini ya, dengan tahu tujuan ya, dengan tahu tujuan. Kalau kita memulai sesuatu dengan tahu tujuan, semangatnya itu pasti naik gitu ya. Tapi bertahap setelah masuk ke fase kedua di 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 paragraf terakhir gitu ya, di paragraf terakhir dari penulis tulisan ketiga ini di buku The Deep itu bilang kata si penulis gitu ya. Di sini dia bilang, ketika kita lagi semangat, kita masuk ke fase kedua di mana semangat kita itu diuji, semangat kita itu dicoba gitu ya. Apakah kita mampu bertahan nih, mampu bertahan nggak semangat kita tuh sampai akhir gitu ya. Ketika kita udah naik-naik lagi, naik-naik banget gitu ya, kita tuh diuji dengan kayak kita semangat untuk konten gitu ya. Kita semangat untuk konten, posting setiap hari, ketika ujian di fase kedua turun gitu ya, ternyata postingan kita nggak FYP gitu ya, postingan kita nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang suka. Di situ semangat kita diuji tuh. Dia masuk ke tahap kedua di fase kedua di mana eh, grafiknya menurun di mana ketahanan semangat kita tuh diuji gitu ya. Dan dari situ kalau seandainya fase itu udah kita lewatin, kita masuk ke fase ketiga, kita akan nanjak naik terus ini aku sebutnya itu kekonsistenan. Ketika kita udah eh, nggak menghiraukan ketika kita berada di fase kedua atau di tadi, fase yang kita turun tadi, fase ketika kita ngelihat postingan kita nggak ada kemajuan, ketika kita ngelihat eh, apa yang kita pelajari itu nggak ada yang masuk gitu ya, apa yang kita hafalkan setiap hari gitu ya, seandainya kita tuh lagi semangat semangatnya hafal Quran gitu ya, kemudian kita ngerasa kayak kok hafal aku nggak nambah-nambah gitu ya, kemudian eh, satu ayat aja sampai berhari-hari baru bisa melekat gitu ya. Tapi kita udah melewati fase itu, ketika kita tetap bertahan di situ, kita akan naik ke tahap ketiga yaitu naik nanjak ke atas, di mana itu disebut konsisten. Ketika kita udah nggak menghiraukan tentang kegagalan kita, tentang penilaian orang lain, kita akan masuk ke tahap ketiga yaitu naik ke atas dan kita akan lebih mudah konsisten di situ. Itu dari apa yang aku tangkap gitu ya, apa yang aku tangkap dari penjelasan tentang buku The Deep dari Seth Godin yang ditulis oleh penulis tulisan ketiga ini gitu ya. Cepra tadi ya. Nah, ini dari aku kayak gitu ya. Karena di situ banyak sekali yang dibahas di cerita ketiga ini tuh tentang apa yang dia dapatkan dari postingan, dari quotes gitu ya. Jadi yang dibahas itu. Oke, ada lagi ya. Kemudian, oke, itu yang intinya ya. Aku coba coba ambil sedikit tadi. Aduh, agak sulit aku menjelaskan terjemahkannya ya. Tapi teman-teman, aku coba ingatkan lagi teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang join gitu ya, beberapa kali join dan teman-teman ngelihat
apa yang aku sampaikan itu berbelit-belit atau mungkin sulit untuk dicerna gitu ya. Ya, ini hanya sebatas pengetahuan aku teman-teman, dan kebetulan aku juga orangnya lagi membatasi gitu ya, lagi membatasi informasi yang aku dapat gitu ya. Sehingga kalau seandainya teman-teman tuh ngelihat apa yang aku sampaikan itu berulang gitu ya, apa yang aku sampaikan itu mungkin udah teman-teman tahu gitu ya, tapi aku tetap sampaikan gitu ya. Itu sebenarnya keterbatasan pengetahuan aku teman-teman. Kenapa? Ya karena aku lagi ngebatasin informasi yang aku dapat gitu ya. Kayak sosial media itu aku batasin gitu ya. Jadi informasi-informasi kayak yang lagi viral aku batasin. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasa apa yang aku sampaikan itu berulang ataupun aku tuh udah tahu, tapi kalau dibahas lagi gitu ya, aku mohon maaf gitu ya. Kenapa aku coba untuk membatasi apa informasi yang aku dapatkan gitu ya? Karena aku ngerasa aku belum bisa memfilter. Beberapa kali aku coba untuk mencari informasi gitu ya. Aku belum bisa memfilter, belum bisa mencari tahu secara jelas gitu ya. Jadi daripada aku salah informasi atau mungkin aku terjadi kekeliruan yang aku dapatkan gitu ya. Jadi aku coba membatasi dulu gitu ya. Sebelum nantinya ketika aku udah siap untuk cari informasi yang lebih luas gitu ya. Dan dari situ juga aku belajar untuk mencari informasi yang benar itu gimana. Oke, itu ya teman-teman. Eh, dari cerita ketiga sih, karena cerita ketiga ini banyak mengutip gitu ya. Banyak mengutip dari apa yang dia dapatkan, dari mengutip apa yang penulis dapatkan gitu ya. Fase kedua real banget, sepi, tidak ada semangat, motivasi menurun, tapi harus tetap konsisten untuk mendapatkan hasil yang nyata. Betul. Di fase kedua itulah yang sering kali orang tuh merasa gagal, merasa menyerah gitu ya, merasa kayak perjuangannya selama itu salah gitu ya. Dan dari situ juga kita dilihat bahwa sebenarnya kita tuh lagi diuji gitu ya. Kalau misalnya kita bisa melewati itu, kita bisa masuk ke fase ketiga, di mana fase ketiga itu kita lebih mudah untuk menyikapi segala sesuatu, termasuk rasa kesepian, rasa rasa nggak ada yang mendukung gitu ya, termasuk pun rasa semangat yang menurun itu bakal kita mudah lewatin ketika kita udah lewat di fase kedua dan kita masuk ke fase ketiga. Oke teman-teman, grafiknya kayak gitu ya. Tapi itu grafik ini ya, grafik yang di rumah sakit itu ya. Tapi ini grafiknya kayak ini ya, kayak kurva gitu teman-teman. Nah, ini grafik ininya, progresnya gitu ya. Ini grafik ininya, kayak gitu. Oke teman-teman, malam hari itu cuma tiga cerita seperti yang aku sampaikan di awal gitu ya. Dan tiga cerita ini pun menurut aku udah sangat insight banget gitu ya. Karena banyak sekali yang kita dapatkan dari cerita ketiga ini. Dan aku ucapkan terima kasih buat si penulis gitu ya. Aku nggak tahu penulisnya hadir atau enggak. Yang pasti aku ucapkan terima kasih karena kalian udah mau nulisin di sini. Ah, dan aku rasa sih tulisan hari ini tuh yang hari ini semua ya. Jadi hari ini tuh tulisannya langsung dibacain gitu. Tiga tulisan hari ini tuh langsung dibacain. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di pekan depan insya Allah teman-teman. The aku informasikan terkait dengan segmen dibacain. Kalau seandainya pun nanti kita ngelihat situasi dan kondisi di bulan Ramadan nanti kita bakal ngadain segmen dibacain. Aku coba cari waktu yang pas gitu ya. Kalau seandainya kan, kalau biasanya kan jam 20 atau jam 8 malam gitu ya. Kalau bulan puasa kan jam 8 malam itu kita terawih gitu ya. Nggak mungkin kita buka agenda dibacain. Atau mungkin benah diri pun bakal ganti jam gitu ya. Ganti jam atau ganti hari gitu. Yang pasti teman-teman kita bakal ngeliat situasi dan kondisi untuk bulan Ramadan. Insya Allah semoga kita disampaikan di bulan Ramadan ini teman-teman. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin nemenin aku gitu ya, nemenin segmen dibaca ini dari awal sampai akhir gitu ya. Dari awal kita mulai kembali, dari awal kemarin mungkin sempat terjadi terjadi penurunan gitu ya, kayak kayak berhenti sebentar gitu ya, rehat sejenak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai kembali. Insya Allah kita bakal pertahanin segmen ini. Kalau seandainya teman-teman ngerasa segmen ini ngebantu teman-teman untuk cerita lebih nyaman gitu. Ganti jam jadi sebelum sahur Hyung. Bisa juga nanti kami coba cari solusinya teman-teman. Soalnya kan agenda online ini eh, sebenarnya cuma sedikit gitu ya. Dan bulan Ramadan pun mungkin akan ada agenda khusus bulan Ramadan. Tapi aku nggak tahu itu agendanya online apa offline. Tapi nanti insya Allah dikabarin. Dan teman-teman kalau seandainya belum masuk grup, boleh banget untuk masuk grup Hike Indonesia. Biar teman-teman tahu infonya gitu ya. Khususnya orang-orang yang ada di Palembang. Di hack ini teman-teman kita lebih menekankan kepada cara kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi
Kalau seandainya teman-teman ngerasa hack ini bermanfaat, boleh banget untuk teman-teman tuh share kepada teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman yang belum tahu hack itu apa, boleh di-share, boleh untuk diajak untuk sharing bersama di sini. Oke teman-teman. Oh ya, aku mau infoin teman-teman, buat teman-teman khusus untuk teman-teman yang join pada malam hari ini. Ya, ada di Hack itu ada member eksklusif gitu ya, member eksklusif di mana di member eksklusif itu teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang agenda Hack, tentang progres Hack gimana. Kemudian di situ juga ada khusus sharing untuk member eksklusif. Jadi kalau teman-teman pengen dapat dan pengisinya langsung ke Abizar gitu. Langsung ke Abizar langsung dan teman-teman bisa ketemu ke Abizar satu pekan sekali di member eksklusif itu. Oh ya teman-teman, aku mau infoin khusus buat teman-teman yang join. Insya Allah di akhir di awal bulan Februari gitu ya, di tanggal 5, 6 atau 7 gitu ya, 5 6 5 5 7 9 gitu ya. Kita akan ada sharing online khusus untuk pemateri gestar. Jadi pematerinya dari luar. Ada satu pemateri yang pasti teman-teman kenal orangnya, teman-teman wajib untuk join di situ. Aku tunggu teman-teman di situ karena aku akan jadi host di situ. Aku akan nemenin ketiga pemateri itu. Salah satu pematerinya pasti teman-teman eh, pengen banget dengerin materi dari dia gitu ya. Oke, iya online, online. Itu di awal bulan Februari nanti. Oke teman-teman, untuk malam hari ini aku coba tutup dulu untuk segmen dibaca pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir gitu ya. Aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Ani, Mbak Aurora, Mbak Epa, Mbak Mas Fajar Fala gitu ya. Wah ini salah satu salah satu orang yang bertahan sampai dari awal sampai akhir. Menurut aku Mas Fajar ini salah satu cowok gitu ya. Karena kebanyakan cewek kan, tapi Mas Fajar tetap bertahan dari awal sampai akhir. Semangat Mas Fajar. Semoga semoga Mas Fajar mendapatkan manfaat ya dari segmen ini. Nah, kalau seandainya Mas Fajar pengen gabung terus di segmen dibacain, insya Allah segmen dibacain bakal ketemu terus setiap Rabu malam untuk sebelum Ramadan ini ya, sebelum Ramadan. Untuk Ramadan yang kita bakal coba sesuaikan jadwalnya gitu. Oke teman-teman, untuk mengambil keberkahan dari segmen dibacain pada malam hari ini, kita coba tutup dengan doa kafaratul majelis teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Braka teman-teman, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, sampai jumpa di segmen selanjutnya. See you.